Selamat pagi semuanya. Lagi nih para orang-orang yang sudah berpenghasilan nih harusnya ya. Kalau misalkan tim nggak salah, kecuali kalian kesini diam-diam gitu kan ya. Nah sebelum aku masuk ke materi nomor satu di sini terhadap legalitas, aku mau sharing dikit ya terhadap kenapa konteksnya hari ini diomongin itu. Mungkin kalian ada yang bingung juga. Jadi kan emang ada suatu fenomena baru yang aku bilang ekonomi baru, yang bahasa kerennya ekonomi digital, yang menurut aku memberikan semua orang kesempatan yang sama. Yang bahasa kerennya aku adalah digital renaissance. Dimana yes, kalian semua punya kesempatan yang sama dan aku yakin kalian juga setuju sama aku punya sentimen. Yes Gus, gue sudah berpenghasilan dan mendapatkan suatu eksistensi yang cukup signifikan dan bahkan penghasilan yang cukup signifikan di dunia maya ini. Nah, pertanyaannya adalah setelah terjadi ini semua, alhasil kan layaknya semua industri pada umumnya lah. Pas ada suatu emas, suatu gula, semutnya akan datang semua. Dan kadang-kadang jelasnya ada semut-semut yang berbahaya buat kita semua. Nah, tapi apakah ini cuma tren Gus nih yang pengen aku coba bahas dulu gitu. Kalau kita ngomongin tren, kita benar spesifik ngomongin Google Trend, um, orang-orang pada bilang ini cuma tren doang gitu, nggak mungkin lah bisa naik selamanya gitu. Jelasnya nggak ada emang namanya tren naik selamanya gitu. Tapi kalau kita lihat pas kita pakai Google Trend aja, link itu awal-awal tuh naik ekstrim gitu kan ya, tapi udah turun, naik turun lagi, naik turun lagi, naik turun lagi gitu. Um, aku punya komentar berdasarkan kita punya spekulasi dan forecasting industri produk digital di sini. Udah saatnya kita memberikan validasi bahwa produk digital itu emang it's here to stay. Karena kita lihat setiap kali kita naik, turun, naik lagi. Naik, turun, naik lagi gitu. Jadi ini aku lihat bakal ada suatu kestabilan untuk memastikan kita itu bisa jadi industri yang lebih sehat lagi. Nah cara stabilinnya gimana kan itu pertanyaannya. Nah secara global ranking pun Linkit sekarang udah di angka 5.600, sebelumnya itu di angka 10 ribuan. Country rank kita di angka 200, sebelumnya di angka 300-an. Dan kategori rank kita di bawah Canva, kita nomor 2 setelah Canva. Nah, kurang lebih seperti ini, kita generate kurang lebih 9 juta views, average visit duration-nya itu 4 menit. Nah, di sini aku pengen kasih tahu ke kalian kenapa meeting, lebih tepatnya ya, atau bahasa kerennya kita diizin ada sosialisasi. Tapi menurut aku ini lebih kayak meeting, kita ngobrolin terhadap industri ini gimana cara lebih sehatnya lagi. Menurut aku relevan buat kalian. Kenapa? Karena ini pada umumnya kalau misalkan semua industri teknologi bakal dapetin ini semua. Ada nama innovators, early adopters, early majority, late majority, laggards. Apa yang maksudnya Gus ya? Jadi kalau kita ngomongin industri tech pada umumnya, kita ngomongin, aku nggak tahu berapa banyak kalian di sini yang udah ikutin produk digital. Aku yakin kalian yang udah ikutin produk digital dari dulu pasti kalian tahu bahwa Gus dari dulu udah ada gitu produk digital. Tapi nggak pernah sampai ke yang bahasa kerennya mainstream market. Selalu jatuh di sini gitu. Udah early adopters, that's it. Nggak ada yang peduli lagi yang produk digital gitu. Tapi uniknya, tanpa mengurangi rasa hormat, mainstream marketnya udah datang gitu. Ibu-ibu aja sekarang jual produk digital gitu, kasarnya. Nah itu kenapa akhirnya kita bisa cross the chasm. Nah setiap kali ada disrupsi seperti ini, yang akhirnya ada orang bisa bikin industri itu lompat, itu akan terjadi sesuatu hal yang tidak mengenakan. Contohnya apa Gus? Ya ngomong kasarnya lah, kita ngomongin hal-hal yang tidak mengenakan di dalam konteks ojol. Apakah ojol memberikan kesempatan yang bagus buat ekonomi Indonesia? Menurut aku bagus. Jadi semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan order. Tapi jelasnya ada dong hal-hal negatif yang keluar juga. Karena semua orang bisa, jadinya ada oknum-oknum yang mempergunakan tersebut. Contoh paling ekstrim, jelasnya ada aja penumpang yang diapakan sama ojol. Nah itu kan hal-hal yang kita tidak ingin terjadi kan. Nah kalau misalnya di konteks pro digital, yang menurut aku per hari ini sering menjadi hot topic adalah plagiarisme. Nah itu kenapa akhirnya aku ngobrol sama tim izin, yuk kayak kita butuh sosialisasi terhadap plagiarisme ini. Karena ngomong apa adanya, namanya juga plagiat kan. Di konteks plagiat, kalau misalkan benar-benar pengen dilabelkan plagiat, nggak cuma kita ngomongin plagiat-plagiatan, harus ada landasan hukumnya. Karena kalau misalnya ada landasan hukumnya, berbasis apa kita ngomong plagiat? Nggak ada. Cuma antara seniman dan seniman kasih tahu bahwa gue duluan. Tapi nggak ada landasan hukumnya gitu. Nah jadi itu yang pengen kita coba sosialisasiin ke kalian lebih detail lagi. Apa sih definisi plagiat? Gimana caranya kita punya landasan hukum yang kuat? Karena
banyak orang yang berlindung dengan kata-kata ini di industri produk digital. Yang buat kita semua bisa relate dulu, menurut aku yang paling sering namanya fair use kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia agak aneh, penggunaan secara wajar. Aku gak tahu berapa banyak dari kalian yang nontonin YouTube yang kadang-kadang kalian bingung, kok bisa ya dia monetize tapi dia pakai footage orang ya? Pada umumnya apa? Akun bola. Kita ngomongin berita-berita horor. Itu kan bukan dia punya footage, gimana cara dia bisa monetize? Monetize-nya berbasiskan kata-kata yang namanya fair use, penggunaan wajar. Kalian bisa tahu lebih detailnya, tapi simpelnya adalah saat kalian itu mendistribusikan informasi dan memberikan kredit terhadap informasi itu terjadi pertama kali lewat siapa. Makanya kata-katanya fair use, penggunaan yang wajar. Terus lanjut ada namanya PLR, Private Licensing Right, di mana kalian itu bisa membeli barang dan habis itu kalian bisa jual kembali, tapi dengan syarat kalian itu harus modifikasi barang tersebut. Buat kalian yang di sini di dunia bisnis, pada umumnya layaknya kita OEM, white label. Di mana orang itu bisa, kita mau nih ada pabrik yang kita kenal, gue mau nih bikin suatu kemasan botol, tapi nggak boleh aqua. Tapi pabriknya bilang, boleh nih, persis kayak aqua. Tapi lu nggak boleh aqua, dan gue harus bedain dikit. Karena kalau misalkan gue sama persis, gue melanggar, gue punya hak penciptaan terhadap aquanya. Karena sudah ada exclusive right kan. Nah itu PLR. Nah terus ada juga MRR, Master Resell Right. Ini kalau di dunia bisnis pada konvensional, ini yang namanya franchise. Contoh kalau misalnya kita ngomongin McDonald's, KFC. Boleh gak kita minta resepnya? Boleh. Tapi lu harus under KFC, lu harus under McDonald's. Nah itu yang konteksnya itu orang-orang tuh salah kaprah tuh antara MRR dan PLR pada umumnya. Kita harus tahu dulu dari kreatornya awalnya itu kasih tahu ini boleh PLR kah, boleh MRR kah gitu. Atau yang paling sangat orang Indonesia suka ya udah ATM. Gue udah mati, gue udah tiru, gue udah modifikasi. Dimana sangat subjektif kan, kayak berbasiskan apa ini konten bisa dibilangin ATM, apa berbasiskan apa ebook ini bisa dibilang ATM, berbasiskan apa e-course ini bisa dibilang ATM. Sangat subjektif. Nah itu kenapa peranan hukum sangat penting. Tapi sebelum kita ngelebar ke hukum, aku gak pengen menormalisasi, tapi aku pengen kita benar-benar rasional lah, kita manusia yang waras ya. Dimana ini bukan sesuatu yang baru kan ya. Tiru-tiruan gini loh. Contohnya apa Gus gitu loh. Kita ngomongin industri yang paling lama lah gitu ya, industri pakaian gitu kan. Kita ngomongin fashion brand aja kayak Zara aja masih ribut loh. Dan itu kita ngomongin dunia barat yang harusnya notabene-nya secara stereotipnya harusnya lebih proper dibandingkan budaya timur. Tapi mereka aja masih ributin masalah desain pattern gitu loh. Sepatu yang aku pakai sekarang ini, sekarang lagi diributin sama Crocs. Dibilangin desain patternnya adalah punya gue. Kenapa lu bikin sepatu kayak gini gitu loh. Gus, relevansi ini sama yang kita mau ngomongin apa ya Gus ya? Aku pengen kalian secara wajar, secara rasional berpikir bahwa apakah artinya nanti udah kita masuk ke ranah hukum, semua plagiarisme beres? Kagak. Aku ngomong adanya kalian. Tapi kalian punya landasan untuk bisa menindak secara hukum. Bedanya di sana. Apakah bisa meminimalisir kalian punya plagiarisme? Bisa, karena jadi orang takut jelasnya. Kalau misalnya udah di ranah hukum. Tapi kalau ditanya membasmi, jelasnya kagak bisa. Membasmi ya kata-katanya ya, benar-benar nol. Lah terus gimana Gus? Spekulasinya aku sampai kita mempunyai AI yang bisa nge-scraping kita punya e-book, e-course atau hak intelektual terus abis itu diataskan ke kita punya blockchain abis itu diverifikasi apakah ini benar atau salah, itu masih jauh. Nah yang bisa kita lakukan apa Gus? Ya kalian harus sadar dulu bahwa kita hidup di negara berkembang per hari ini. Negara maju aja masih ada problem seperti ini. Dan gimana cara kita bisa mengantisipasi ini semua adalah dengan kita itu mempunyai landasan. Ya landasan hukum. Tapi jangan sampai kalian mendapatkan impresi kayak seakan-akan, oh ya udah kalau gitu udah landasan hukum semua pasti beres, pasti kebasmi. Jelas kagak. So terus gimana Gus? Landasan hukumnya seperti apa? Breakdownnya seperti apa? Nah ini aku pengen kalian kenalan sama namanya Kak Oti untuk nge-breakdown lebih detail lagi secara
legalitasnya seperti apa dari tim izin. Monggo Kak Wati. Selamat pagi, terima kasih udah ngeluangin waktunya ya untuk datang pada hari ini gitu. Aku juga sebenarnya sih paham ya dari tadi dengerin juga kan banyak yang bikin konten, banyak yang jual konten-konten digital gitu, banyak yang jual juga tadi ada juga ibu buku ya gitu, buku dan bukunya kemudian digitalisasi, dijual lagi produknya di dalam LinkedIn. Emang kalau harus jujur sebenarnya dari zaman dulu sebelum berubah jadi konten digital pun sudah banyak upaya plagiasi. Cuma dengan adanya kemudahan digital sekarang gitu ya yang aneh-aneh juga semakin banyak gitu kan, semakin easy. Kalau dulu mungkin buku-buku kita kalau mau meniru sesuatu kita harus buka dulu, baca dulu, kita akses dulu, kita beli dulu bukunya. Tapi kalau sekarang buku sekarang udah gimana, ada di e-book sudah banyak ya, dari YouTube juga, dari Google juga ada Google e-book, Amazon punya Kindle gitu. Kita mengakses informasi lebih banyak, potensi untuk kita terekspos, karya kita terekspos, kemudian menginspirasi orang, either inspire or di mirror. Yang kita mau hindari adalah supaya kita bisa lebih terlindungi. Benar kata Ko Agus tadi gitu. Dengan kita punya landasan hukum pun sebenarnya kita nggak lepas dari yang namanya konflik ya gitu. Tapi setidaknya itu bisa menjadi perlindungan hukum bagi teman-teman semua gitu untuk melindungi karya-karya yang sudah dibuat yang sebenarnya masuk kategori hak cipta. Aku kasih contoh dulu aja ya, event yang gede kayak J.K. Rowling aja. Itu dengan yang kita udah tahu ya sudah terkenal, sudah sudah jadi movie, sudah bukunya ada begitu banyak gitu. Bisa loh ada orang yang kemudian mempermasalahkan. Kalau di sini contohnya ini kasus Willy the Wizard, dia Adrian Jacobs ini mengklaim kalau ada kesamaan dari sisi ceritanya. Dari sisi struktur cerita, ada elemen yang diambil mengenai yang Goblet of Fire-nya gitu. Tapi ini terjadi berarti di Inggris, berarti ya di Inggris yang sudah lebih lama lagi, karena Inggris tuh bisa dibilang kayak salah satu negara dengan hukum tertua di dunia. Itu pun masih ada kasus-kasus yang seperti ini. Cuma dengan penyelidikan, dengan pembuktian, dengan dasar hukum yang jelas gitu, dan dengan juga tapi diikuti dengan pemeriksaan ya, berarti ada pemanggilan, pemeriksaan dari bukti-bukti yang dilampirkan sama si penggugat sama juga yang tergugat gitu. Dalam kasus ini J.K. Rowling masih menang, jadi gugatannya ditolak karena ternyata klaimnya si Jacobs ini tidak bisa didukung dengan bukti yang cukup. Aku mau jelasin di sini, jadi kayak meskipun seseorang itu punya hak cipta atas suatu karya gitu, jadi tetap harus didukung dengan bukti yang kuat gitu. Untuk membuktikannya itu ya memang perlu sesuatu yang bisa menyatakan oh ini milik siapa, oh ini dipublikasikannya siapa. Karena nanti di situ di dalam, kalau kita ngambil contoh konteks sertifikat hak cipta yang ada di Indonesia gitu, di situ nanti akan membuktikan siapa nama penciptanya dan siapa yang memperoleh hak dari ciptaan tersebut gitu. Jadi kalau aku boleh sambil sedikit jelasin, dari hak cipta itu sebenarnya ada dua macam elemen hak yang dimiliki dari si pencipta, yaitu yang pertama hak moral, ya secara etika sebagai pencipta, dan ada hak ekonomi. Hak ekonomi untuk commercialize dari karya ciptaannya. Nah, fungsi dari sertifikatnya itu ya kurang lebih sebenarnya mungkin kalau dari apalagi yang mungkin ibu-ibu ya atau bapak-bapak nih yang udah punya aset nih, rumah, tanah, itu kurang lebih fungsinya sama gitu kan. Kita punya tanah gitu, itu kan ada aja walaupun kayak orang nempatin ternyata tanahnya kosong gitu, tapi ada orang yang nempatin gitu, yang kemudian punya hak untuk menggunakan tanah itu gitu, adalah orang yang namanya tercantum di sertifikat. Same way with hak cipta itu sendiri gitu. Jadi yang bisa membuktikan bahwa kalian yang memiliki hak cipta itu yang istilahnya dalam sepengetahuan negara gitu. Jadi negara itu acknowledge that gitu adalah dengan punya sertifikat hak cipta tersebut gitu.
Contoh yang kedua, ini juga malah lebih spesifik lagi. Jadi kalau dari ceritanya Harry Potter itu sendiri kan ada istilahnya yang nyebut kalau manusia tuh istilahnya muggles gitu ya. Dan itu kan terkenal banget di antara fans-fansnya Harry Potter gitu. Jadi kalau kita human itu nggak masuk kategori wizards, jadi kita masuknya adalah muggles. Nah ini juga tahun 99 ada yang namanya Nancy Stuver, dia nuduh J.K. Rowling itu njiplak elemen itu. Tapi ya karena ini juga sebagai karya yang juga sudah didaftarkan dari J.K. Rowling, ya dengan pemeriksaan berlapis-lapis itu harus dibuktikan benar nggak sih klaimnya. Dari hal ini juga ditemukan bahwa si Stuver ini ternyata malah memalsukan bukti demi mendukung klaimnya. Karena dia juga ada nuduh, namanya mirip sama karakter bukunya, Harry Potter dan lain-lain gitu. Nah, yang ini lebih horor sih jadinya. Pengadilan nggak hanya menolak gugatan, tapi juga memerintahkan membayar denda karena memberikan informasi palsu gitu. Jadi, kalaupun kita istilahnya, kalau aku ngelihatnya dari kasus ini gitu, kalau kita punya bukti yang kuat gitu, memang karya kita yang kita buat adalah yang orisinil gitu. Ketika ada orang yang menyerang gitu, ya somehow either kita bisa defense atau kita bisa fight back gitu. Nah, ini aku highlight juga ya mengenai hak cipta ini melindungi ekspresi konkret dari sebuah idenya gitu. Jadi sebenarnya juga nggak cuma sekedar nama atau istilah umum gitu, tapi ekspresi konkretnya tuh apa gitu. Terus klaim hak cipta yang nggak berdasar dapat merugikan pihak yang mengajukan gugatan jika terbukti nggak valid gitu. Tapi paling enggak kalau dari kita sisi sebagai kreator yang kita diserang nih sama orang-orang ini gitu, ya tinggal dibuktikan aja dari orangnya itu bisa nggak. Tapi memang kalau aku mau sedikit kasih masukan karena aku kebetulan, ya nggak kebetulan sih, memang aku belajar hukum ya di sini gitu. Jadi kalau kan sebenarnya hak cipta itu sudah melekat pada penciptanya gitu. Dari sejak karyanya itu diciptakan dan dipublikasi. Sebenarnya nggak usah didaftar pun, itu sudah melekat. Lukisan sudah dibuat, dipamerkan gitu, itu sudah melekat gitu. Nah, tapi kalau misalnya dalam kondisi kita berhubungan dengan urusan litigasi ya, di mana itu terjadi adanya gugatan atau apa gitu, tendensi negara kita gitu memberikan dukungan atau misalnya yang memudahkan hakim dalam menentukan suatu perkara adalah adanya bukti konkret yang memang dikeluarkan dari pemerintah. Dalam hal ini produknya adalah sertifikat atau bukti daftar hak cipta itu sendiri gitu. Jadi ada tendensinya ya, meskipun ya memang sih pasti akan pada saat proses pemeriksaan barang bukti itu kan pasti akan dicek semuanya ya. Bahkan ya nggak menutup kemungkinan kalau misalnya produk digital ya akan ada aspek pemeriksaan digital forensik gitu untuk lihat emang bener nggak nih, kapan nih dipublikasikannya, per kapan nih gitu. Itu pasti akan disediakan. Cuma yang menjadi final dan vital gitu, yang bisa membuat segala prosesnya jadi lebih mudah sebenarnya adalah dengan punya sertifikat dari hak cipta itu sendiri. Ini sebenarnya konsepnya agak mirip sama tanah juga gitu. Karena tanah tuh kalau sertifikat tanah, meskipun ya kan kita tahu ya ada cerita-cerita, tanah tuh katanya sekarang bisa double sertifikatnya, tumpang tindih atau apa gitu. Tapi kalau memang pada dasarnya punya sertifikat yang valid, mau perkara orang bawa bukti, saya udah menempati tempat ini selama puluhan tahun gitu, tapi lawan buktimu ada bukan sertifikat, tapi kayak bukti PBB misalnya, atau yang zaman dulu, bukti daftar pajak dari zaman Belanda, girik, nggak bakal laku. Yang akan diakui adalah yang sertifikat tanah yang dikeluarkan dari BPN, dari instansi milik negara Indonesia gitu. Dan dalam hal ini kalau kita ngomongin hak cipta, ya bukti daftar hak cipta itu sendiri gitu. Mungkin konsepnya kalau haki juga, aku ngambil contoh mungkin merek kali ya gitu. Merek pun kadang-kadang ya udahlah ngaku aja deh, izin juga ada gitu yang mirip-miripin, pakai kotak hijau, fontnya hitam gitu. Itu ada juga mirip-miripin. Tapi apa sih yang melindungi kita? Sertifikat mereknya kita. Perkara kita mau kemudian tindak orangnya atau enggak gitu, ya kalaupun kita mau tindak, kita pakai nih lawyer kita gitu, ya atau lawyer manapun deh gitu, pasti akan tanya, kamu mau nindak orang ini dasarmu apa? Kamu ngerasa ini punyamu dasarnya apa gitu?
Dan yang paling kuat adalah memang punya ya sertifikatnya itu gitu. Penting nggak sih untuk daftarin hak cipta? Kan sebenarnya tadi kalau juga aku bilang ya kan udah melekat ya gitu. Perlu lagi nggak sih gitu? Ya kalau kita mungkin, aku juga sebenarnya dulu waktu pas aku belajar hukum gitu masuk hak cipta kayak mikirnya, ngapain daftar? Buang-buang duit. Nggak usah lah gitu, harusnya orang udah tahu. Tapi ya namanya sekarang kita ternyata punya disrupsi yang namanya perkembangan zaman ya, perkembangan teknologi. Dan aku harus mengakui gitu, hukum itu sendiri sebenarnya juga enggak berjalan di depan dari kemajuan teknologi. Hukum itu sifatnya mestinya ya, kalau dari dulu kata dosenku tuh progresif, ngikutin perkembangan zaman. Cuma ya seiring dengan waktu ya sering waktu masih suka ketinggalan gitu loh. Ngejarnya itu masih perlu waktu karena banyak yang perlu diatur, banyak yang perlu dipertimbangkan. Banyak aspek-aspek penelitian ilmiah yang perlu dilakukan lah untuk bisa membuat dan mengkonkretkan suatu hukum itu. Gitu. Nah, tapi kalau kita ngelihat sekarang dengan disrupsi tadi digital ya, dengan kita udah akses informasi sudah semakin mudah gitu. Orang sudah semakin banyak bisa, sekarang tinggal Google udah bisa dapat informasi. Sekarang bahkan udah bukan Google lagi, orang udah bukannya AI. Saya nyari apa-apa ke ChatGPT dulu gitu. Cuman terlihat lagi, ini referensinya udah benar belum ya? Karena takutnya scrapingnya datanya masih outdated kan gitu. Tapi kalau saya mau carinya analisis, ya saya tetap pakai bantuan ChatGPT gitu untuk mempersingkat waktu. Tapi emang itu kenyataannya. Dunia kita sekarang kita ada hidup di era yang hustle. Semuanya itu serba harus cepat, kalau bisa instan gitu kan. Nah di dunia yang seperti itu yang pergerakannya sudah sangat cepat, sangat masif, apalagi ya di antara kakak-kakak sekalian pasti ada juga yang Gen Z, mungkin ada yang Alpha juga, maybe gitu ya, gitu. Oh, very very fast. Keponakan saya sekarang kalau udah gambar itu udah jago banget, cuma pakai apa namanya? Saya pikir tuh orang tuh kalau gambar aja masih harus pakai kayak minimal iPad gitu ya. Enggak loh, kayak anak kecil, aduh berapa sih, mungkin SD kelas 2, kelas 3 gitu. Gambar aja mereka udah pakai, mereka download sendiri itu aplikasi, mereka udah bikin, mereka create, mereka udah langsung publish gitu, very very fast. Jadi kalau kita nggak punya inisiatif untuk wah ini kayaknya harus nih, kita perlu deh melindungi diri kita sendiri gitu, dengan ya melindungi apa yang sebenarnya kita sudah create, kita sudah publish gitu. Dalam hari ini ya untuk membuktikan kepemilikan karya, buat mencegah gugatan yang nggak berdasar, mempermudah penegakan hukum dan memberikan keamanan bagi kreator. Aku mau highlight sedikit yang bagian mencegah gugatan yang nggak berdasar karena ini ada pernah kejadian gitu. Ini sebenarnya juga kalau dibilang lama enggak juga gitu. Aku lupa. Sebenarnya lupa sih, tapi kayaknya kalau aku sebut juga nggak elok ya karena aku juga nggak kenal sama orang yang punya gitu. Jadi dia itu punya brand stick udah lama sekali. Sangat lama, sudah dikenal orang gitu. Ya aku lupa nih namanya, kasih aja nama stick Oma gitu lah ya gitu. Stick Oma ini udah terkenal banget walaupun memang ininya kaki 5. Ini yang sedih adalah ketika dia mau daftarin mereknya nih gitu. Karena itu kan menyangkut dengan branding ya gitu. Ya ini haki juga tapi memang bukan hak cipta gitu, tapi maksudnya masih relevan lah. Itu sudah dipakai sama orang lain. Dan yang paling sedihnya gitu, kalau itu sudah dipakai orang lain gitu, perkara dia sudah jalanin itu selama 20-30 tahun, itu posisinya secara hukum kalah, karena yang didahulukan adalah orang yang punya sertifikat gitu. Dan akhirnya yang harus dia lakukan ya jadinya kerja 2 kali. Ya udah deh, saya ganti aja, dikenalin lagi. Tapi kan jadinya kayak mulai dari nol. Dan selama proses dia ganti itu kan ada orang-orang yang masih kejebak dengan nama-nama yang digunakan sama orang lain nih gitu. Yang orang yang nggak tahu, oh ini harusnya punya si cabang ini. Nah itu kan ada hak ekonomi yang dirampas. Selain hak moral udah pasti terampas karena apa yang dia kerjakan dipakai orang itu secara moral udah morally udah nggak bisa, udah terlanggar lah itu. Tapi kalau secara ekonomi juga, nah itu sih yang bikin ya kok udah kerja keras puluhan tahun gitu harus dilepas hanya karena
nggak kepikiran nih, atau kayak ya udah deh nanti aja toh orang juga udah kenal gitu. Nah aku sih fungsinya mau ngingetin gitu bahwa ada potensi-potensi ekonomi yang bisa hilang gitu ketika kita belum terekspos ya dengan informasi-informasi pentingnya hal-hal seperti ini gitu supaya bisa lebih dilindungi oleh negara. Terus makanya kemarin juga kita diskusi sama Ko Agus kan ya gitu, karena ya ada inilah isu ya gitu, kayak gimana nih gitu teman-teman konten kreator untuk lebih terlindungi lagi haknya gitu, untuk bisa lebih menjamin gitu apa ya, kayak kan udah banyak ya, aku juga kemarin pas ikut eventnya LinkedIn kaget juga sih, ribuan, wow konten kreator semua lagi gitu kan. Ya berarti ada berapa banyak sebenarnya kekayaan intelektual yang sebenarnya ada di dalam sistemnya LinkedIn. Dan itu semua potensi ekonomi yang besar gitu kan buat kalian gitu. Cuma ya tadi seperti yang diceritakan sama Ko Agus gitu, ada bad players yang bisa memanfaatkan celah-celah itu gitu kalau kalian belum apa istilahnya belum terlalu aware nih, dan orang ya itu suka pakai reasons, udahlah amati tiru modifikasi, enggak kok cuma inspired, enggak melanggar itu melanggar gitu ya. Secara morali kan juga kalau kalian udah bikin ternyata kok dipakai orang lain gitu, paling nyesek lagi kok di dia laku banget ya gitu. Itu sad banget gak sih, ya kok gitu. Ya cuma hal-hal kayak gitu, gimana bisa defense-nya kalau kalian mau bilang, kok kamu pakai kekayaan intelektualku sih? Itu kan aku udah publish duluan gitu. Oh iya ya, tapi gimana dong orang belinya dari aku, terus kan aku nggak ngambil mentah-mentah dari kamu. Gitu. Kalaupun mau dibawa ke ranah hukum, tetap yang harus dipersiapkan adalah buktinya mana. Gitu ya, memang pasti ada dong bukti secara forensik digital mah ada gitu. Cuma balik lagi, pemerintah kita itu senangnya yang udah konkret nih, ada nama gitu, ada nama pencipta, ada nama penerima hak ekonomi gitu, tanggal publikasinya kapan gitu. Itu pemerintah kita lebih senang yang begitu. Tapi kalau saya juga ya iyalah, orang lebih simpel lebih cepet gitu untuk proses pembuktian gitu. Nah makanya kemarin habis diskusi sama Ko Agus gitu, ya udah deh tolong ya gitu dibantu sama tim izin gitu untuk users LinkedIn ini, jika memang mau ngedaftarin gitu kita bisa support. Nah ini makanya kita buat produk namanya Izin Protect. Itu tuh apa sih Izin Protect? Itu inisiatif sebenarnya ya dari Bapak Agus kita untuk membantu kreator agar dapat melindungi karya dan ciptaannya gitu. Ini kerjasama antara LinkedIn sama Izin. Ya kita basically memang sebenarnya lebih bantu ke perizinan, cuma at this moment semua yang berhubungan sama hukum kita ambil semua. Karena orang datang ke kita udah nggak pilih-pilih, kayaknya semua ditanya ke kita gitu. Kadang-kadang nanya ada lokasi sewa nggak? Ada di V-Office. Ada di V-Office juga. Nah ini biar harapannya kita semua yang ada di sini udah lebih aware ya gitu, dan bisa membangun environment yang lebih sehat dan kondusif lah di dunia konten kreator ini. Terus untungnya apa ya, udah pasti ya keamanannya lebih terjamin, ada tercatat dengan baik, ya itu juga nanti ditangani oleh profesional, dan kemudian kalian punya kepastian hukum yang lebih jelas karena memang ada bukti yang keluar dari pemerintah. Jadi pemerintah itu notice bahwa oh ya memang ini produknya kita sudah tahu, didaftarkan di Dirjen Haki juga gitu, dan sudah bisa berlaku sebagai bukti yang dia bisa menjadi bukti untuk sengketa atau misalnya untuk bukti ke pihak ketiga lainnya gitu. Atau ya mungkin nanti kalau mau didaftarin lagi ke luar negeri ya akan lebih mudah kalau kamu sudah daftarin dulu ya secara teritorial di Indonesianya gitu. Terus caranya gampang. Sekarang layanannya ini udah bisa diakses di LinkedIn gitu, jadi yang pasti bisa nanti pembayarannya juga langsung di LinkedIn, jadi nanti ada pilih layanan, terus isi data, nanti ada beberapa dokumen yang memang harus diunggah ya. Terus ya ada pembayaran, nanti ada verifikasi, nanti memang kita yang proseskan gitu. Nah nanti ada penerbitan hak cipta, terus nanti kita juga notifikasi. Nah ini untuk ininya
Harganya bukan itu ya by the way. Itu gambaran aja, itu display aja. Terus ini untuk data-datanya, ini kurang lebih seperti ini ya kalau based on dari yang aturan yang sekarang gitu. Jadi kalau misalnya kita bahas mungkin kebanyakan kan e-book ya gitu ya, formatnya ya PDF-nya dipersiapkan gitu. Kalau misalnya video ya konten videonya dalam bentuk MP4 gitu. Terus ya identitas diri kalau memang pemiliknya atau penciptanya memang perorangan, standar sih KTP NPWP. Kok perlu NPWP sih gitu. Sebenarnya ya kalau ada ya bagus, tapi kalau misalnya nggak ada kan ya bisa aja kan didaftarin sama. Sekarang pakai anak kecil udah ada NIK kan sekarang ya dari bayi. Ya masa bayi udah bikin ini karya, bisa sih. Oh iya ya banyak ya sekarang konten kreator baby-baby ya. Wah, bapak-bapak hati-hati nanti disu anaknya loh. Pas anaknya gede, loh itu kan punya aku, itu muka aku gitu. Terus ya kalau misal ini kalau kategorinya adalah perorangan ya, tapi kalau bisa juga hak cipta itu dimiliki sama perusahaan atau badan hukum ya. Kalau badan hukum ya berarti mesti ngambilin legalitas ya, akte, SK, NPWP, direkturnya siapa gitu. Terus ya kontak penggunanya. Cuma kalau misalnya perorangan sama perusahaan, aku mau sedikit kasih hint gitu, dia ada sedikit masa bedanya. Jadi kalau hak cipta itu dia beda sih sama merek, dia emang nggak perlu diperpanjang, dia berlaku seumur hidup si penciptanya plus 70 tahun setelah nggak ada. Jadi sekalipun nggak ada, ya ahli warisnya sebenarnya masih bisa memperoleh hak ekonominya juga dari situ. Nah itu berlakunya 70 tahun, ih lama. Nah kalau misalnya sama perusahaan itu ada maksimalnya, kan perusahaan nggak ada yang meninggal ya. Dia maksimal 50 tahun gitu. Jadi setelah nanti dilampirkan persyaratan-persyaratannya gitu, terus nanti melakukan pembayaran, terus habisnya ya nanti ya ini mah administrasi internal kita bisa di skip. Terus nanti kita proses. Nah setelah kita proses, prosesnya itu kurang lebih 3-5 hari kerja. Nanti sertifikatnya kalau udah jadi kita emang berikan langsung juga ke pendaftar gitu, tapi kita juga tetap kasih notifikasi ke LinkedIn gitu supaya nanti dari LinkedIn dia akan bikin semacam barcode ya gitu untuk nanti bisa verified. Jadi orang kalau mau nyolong nih ide kakak-kakak, ih tiba-tiba barcode apaan nih gitu, kalau misalnya di scan ya nunjukin sertifikat hak kekayaan intelektual kalian gitu. Ya jadi kalau mau macam-macam ya sambil mikir konsekuensinya juga, siap nggak legal battle gitu. Males banget. Belum apa-apa udah ada begitunya gitu. Tapi itu actually it works sih for most of us ya untuk hal-hal yang seperti itu. Karena kan kita juga tahu ya apapun yang mau diproses di Indonesia hilangnya 500 gitu, prosesnya segede sapi gitu kan kadang-kadang gitu. Jadi ya udahlah, simple kok gitu. Ini juga kita kasihkan harga juga, jangan di-compare sama yang di harga izin jauh. Jadi ini harga produknya itu khusus memang untuk LinkedIn user, kita benar-benar hadir untuk bantu support LinkedIn users gitu. Jadi memang kita berikan harga spesial untuk izin protek ini 1,5 juta untuk proses pendaftaran. Yaitu pun juga nanti termasuk kalau memang mau ada konsultasinya nih. Karena kan juga pasti ada lah yang pengen didiskusiin. Nih aku perlunya daftarinnya apa ya gitu. Ya memang saat ini e-book. Nggak tahu ke depannya mau bikin patung, mau bikin porselen, ya kan? Mau bikin apa, desain arsitektur dijual di LinkedIn, who knows? Ibu aja masukin buku yang kontennya lebih berat kan di LinkedIn. Ada yang beli gitu kan. Aku yakin sih kalau masalah disrupsi perkembangan yang kayak mungkin tadinya kayaknya penggunanya tuh lebih banyak yang maunya yang simpel-simpel. Aku rasa enggak gitu, karena sekarang aja kayak kita lihat media-media yang besar, koran-koran, aku nggak mau sebut merek kayak, tapi tau lah kira-kira apa gitu. Sekarang aja jualnya sudah konten digital. Mereka udah ya ada sih mungkin, tapi kayak nyari koran fisik sekarang udah kayak lebih susah deh. Aku aja kemarin kayak ya udah Kak kalau mau beli ini aja subscribe aja gitu, terus bayar. Wow. Itu bahkan udah media-media yang besar udah begitu gitu. Apalagi nanti ke depannya gitu. Aku juga menyadari kok orang kayaknya sekarang hampir nggak punya waktu untuk, ya mungkin orang kayak sekarang kalau dulu ke toko buku wajib. Kayak harus lah, itu kayak udah gudang ilmu. Tapi orang makin dengan waktu pace hidup yang semakin cepat gitu. Aku sendiri nyarinya sekarang di Google dulu. Di Amazon ada nggak ya e-booknya? Di Google ada nggak ya gitu. Udah seperti itu gitu, karena ya
Gimana dikasih tugas dosen hari ini, 3 hari kemudian dah suruh rembuk presentasi gitu kan, nyari di Topet dikirim dulu lama, ya udah ebook deh gitu. Ini sih aku rasa akan menjadi apa ya, udah waktunya sih dibutuhkan gitu untuk yang pergerakan yang seperti itu gitu. Jadi ya hak cipta itu sebenarnya juga aku mau sampaikan tuh luas sebenarnya. Ya, ini sekarang kita lagi bahas mungkin ebook, video, tapi ya bisa macam-macam. Koreografi, bisa lukisan, bisa tadi juga desain arsitektur, aku sebutin, bisa juga program, platform, desain website, terus apa lagi ya? Banyak ya, ada apa lagi sih Far? sorry, by the way, di sini aku juga lagi bawa konsultan izinku namanya Mbak Farah. Boleh berdiri sambil liatin mukanya Farah? Ya. Ya. Oke. Jadi dia ini juga mendalami banget juga sebenarnya soal haki gitu, dan memang haki itu kan luas ya. Kalau dulu terakhir juga aku bahas haki ada merek, ada paten, ada desain industri gitu. Nah, yang paling banyak lagi sebenarnya hak cipta itu, karena hak cipta karena berhubungan dengan karya. Sebenarnya ya sky is the limit gitu, karena ya berkembang terus gitu kan, ada banyak. Jadi ya kalau memang ada yang nanti mau didiskusikan ya udah termasuk sama konsultasi gitu. Nah, ini nih problem. Ada nggak nih yang begini? Janganlah ya, sian. Kalau udah terlanjur diplagiasi sama orang gimana gitu. Ya sebenarnya kita ada juga sih, ya, gimana ya namanya hidup, kita pertemanan aja ada konflik, apalagi yang kayak begini. Ya buat yang emang udah terlanjur gitu, kita sebenarnya ya itu tadi kan upaya sebenarnya masih yang preventif ya. Ya udah sekarang belum ada kasus, yuk didaftarin deh gitu. Nanti kalau ke depannya ada apa-apa ya udah siap dulu. Tapi kalau udah terlanjur, ya kita nyediain juga gitu layanan yang sifatnya lebih frontal. Bingung aku nyebutin gimana. Ya frontal sih, soalnya ini udah masuk enforce ini, kita udah menggerakkan tim lawyer kita gitu untuk ngirimin somasi terhadap kekayaan intelektual yang udah dilanggar, yang udah terlanjur dilanggar lah. Ya ini nggak menutup kemungkinan juga kadang bisa terjadi, ya itu tadi ya, kita nggak eksklusif kayak oh ya udah kalau kayak gitu cuma bisa harus punya hak cipta dulu, sertifikat gitu. Tetap bisa dikonsultasikan sebenarnya untuk hal-hal yang seperti itu. Tapi memang lebih baik gitu, dan pasti akan di-advise juga oh ya udah daftarin dulu itu supaya barang bukti kalau emang harus sampai ke pengadilan atau apa gitu udah ada sertifikatnya. Terus tadi izin enforce itu ya udah dapat somasi, ada penyusunan dokumen, ya nanti pasti akan ada sesi diskusi sih sama tim lawyernya gitu kan buat ngumpul-ngumpulin dokumennya gitu. Terus pencatatan, pemantauan, terus nanti ada rekomendasi tindakan, kira-kira nextnya gimana. Karena kalau dari hukum kita bergantung dari pelanggarannya apa gitu, pendekatannya bisa beda gitu. Ada yang nanti pendekatannya mungkin bisa mediasi, ada yang mungkin nanti pendekatannya oh harus masuk ke ranah perdata. Ada juga yang nanti tergantung pelanggarannya apa, ya bisa juga ke pidana gitu. Tergantung pasal apa nih yang dilanggar dari undang-undang hak ciptanya gitu. Terus ini produknya juga harga udah special rate sekali. nggak usah terlalu dipusingkan lah. Gitu. Dan kalau emang ternyata nih masih berlanjut gitu, ya ini yang udah lebih spesifik lagi, yang udah advance, yang berarti nanti oh ya apa nextnya, yang tadi aku bilang ya apakah nanti harus pendampingan mediasi ke polisi ke apa gitu, itu ada. Ya cuma kalau menurutku sih mending dari awal udah daftarin dulu aja deh gitu, nggak usah sejauh inilah gitu, karena biasanya orang-orang tuh kalau udah somasi juga udah males kok gitu. Sekarang soalnya udah ada kayak yang kayak hinaan dikit aja gitu, itu juga kayak udah langsung somasi, udah ngeri banget, mending udah bikin video permintaan maaf lah gitu. Orang tuh biasanya masih it works, di orang-orang Indonesia pendekatannya seperti itu masih it works. Jadi kayak daripada kita udah langsung ya itu ya menggunakan upaya ini upaya beli sapi sebenarnya yang itu tadi aku bilang gitu, repot. Ya daripada ini mending dari awal kita daftarin dulu gitu. Terus ya ini ya tadi negosiasi, termasuk gugatan, pendampingan gitu, eksekusi sampai selesainya lah. Nah,
Sebenarnya kurang lebih itu sih. Ya ini kan sifatnya sosialisasi ya. Justru kita pengen minta kalian punya komentar ataupun pertanyaan terhadap industri ini gimana caranya lebih sehat lagi. Monggo siapa yang mau melakukan komentar. Bagian atau lembaga atau pemerintah yang ngurusin masalah. Kan misalnya gini, kakak yang punya istiqomah itu tadi, misalnya gitu ya. Terus saya kayak duluan ngedaftarin nih kan. Pertanyaannya, masa sih orang pemerintahan nggak tahu brand besar Istiqomah itu? Apa pura-pura nggak tahu? Artinya kalau kita mau mempertanyakan mereka sebetulnya, lalu kemana aja itu brand besar lo gitu loh. Masa pura-pura nggak tahu terus lu daftarin aja gitu, entah atas dasar apa kita nggak tahu. Pokoknya oke, jadi hak milik gue padahal punya kakak gitu loh. Kayak gimana itu kira-kira? Artinya menurut saya harusnya tim pemerintah itu yang justru dipertanyakan, lu ngapain aja gitu loh. Kenapa sampai bisa lolos? Itu sama kayak di pertanahan BPN ngeluarin sertifikat kok bisa banyak. Ditanya dong orang BPN-nya gitu loh. Lalu kemana aja? Kenapa bisa keluar sampai banyak gitu loh. Itu yang pertama sih Kak. Nanti masih ada pertanyaan berikut. Oh masih ada? Masih ada. Namanya siapa? Bang Tons Kak. Bang Ton. Iya, thank you. Oke, Bang Ton, thank you atas ininya ya untuk pertanyaannya. Jadi gini sebenarnya, karena kalau aku ngomongin konteksnya balik ke Haki dulu ya, gitu. Kita nggak ngomongin soal tanah ranahnya BPN, skupnya Indonesia only gitu. Tapi kalau kita ngomongin hak kekayaan intelektual gitu, hak kekayaan intelektual Indonesia, apalagi ranahnya itu hak cipta dan merek ya, yang dua itu dulu deh gitu. Itu banyak sekali. Jumlahnya jauh lebih banyak dari sertifikat tanah. I bet. Yakin banget, yakin 100 juta % gitu. Dan kalau ditanya, apakah masa pemerintah nggak tahu terkenal apa enggak? Jadi kalau aku harus ngedefinisin lagi, definisi merek terkenal gitu. Merek terkenal itu sebenarnya kalau dari hukum ya gitu, itu minimal didaftar ke 10 negara, itu merek terkenal. Nike, Google, Adidas, udah lebih tuh dari 10 negara. Indonesia ternyata didaftarin aja belum. Bagaimana pemerintah bisa notice kalau dari kita pemiliknya belum memperkenalkan diri kita ke pemerintah? Kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya dari sisi ini aku juga sebenarnya pemerintah itu juga pada proses misalnya untuk mendaftarkan terutama merek ya. Aku nggak ngomong hak cipta. Hak cipta itu sebenarnya malah lebih simple. Dia daftarin 3-5 hari selesai gitu. Merek itu daftarin prosesnya hampir 1 tahun, 1,5 gitu. Itu aja sudah diperiksa. Based on dari database yang isinya udah puluhan ribu lebih sih. Jutaan kalau kita mau ngambil konteks yang ada di seluruh dunia, karena kita memang ada sistem namanya WIPO, itu jadi semua kekayaan intelektual merek dari seluruh negara itu ada di situ semua gitu. Jadi itu aja masih ya itu aja, dan sebenarnya banyak yang ditolak, banyak sekali merek yang mau didaftarin itu ditolak gitu. Nah kalau tadi ditanya masa sih pemerintah nggak tahu gitu, aku nggak bilang pemerintah sangat naif ya. Sebenarnya pemerintah itu juga punya maksud ke warga Indonesia untuk memudahkan. Makanya dia kalau misalnya kayak hak cipta atau apa gitu, oh ya udah. Kalau sepanjang dilihat relevansi, oh emang belum ada gitu. ITKT pemerintah juga sebenarnya nggak jelek gitu. Oh ya udah deh, belum pernah ada, sudah diperiksa, ini belum pernah gitu. Oke, lolos. Ya ini memang menjadi extraordinary case ketika ada orang yang kok udah aku ngajuin kok malah nggak bisa, ternyata ada yang sudah pakai duluan ya, karena memang pada prinsipnya gitu, pada kekayaan intelektual itu ada prinsip first to file, itu untuk yang merek terutama. Nah kalau misalnya untuk hak cipta sebenarnya first to publish gitu. Cuma ya gitu tadi, debatable publishnya itu, perlu barang bukti, dan untuk proses kita meriksa siapa yang benar siapa yang salah, ya itu mau nggak mau masuk ranahnya hakim sama kejaksaan ya untuk memeriksa gitu kan gitu. Ya cuma apakah siapa yang bisa lebih diuntungkan dalam hal ini? Sebenarnya posisi yang akan lebih untung adalah orang yang punya sertifikat dibanding yang enggak. Gitu. Kurang lebih sebenarnya gitu. Jadi kalau yang tadi juga kayak aku ngutip yang Ko Agus bilang, apakah kita akan semua terjamin pasti aman gitu? Enggak. Tapi kita juga terjamin pasti terlindungi juga ya enggak gitu. Tergantung dari ITKT kita. Makanya di sini tugasku adalah membantu menginformasikan gitu
supaya kita ya udah nggak lugu-lugu banget nih gitu. Pemerintah juga soalnya bergantung pada kecerdasan dari rakyatnya sebenarnya gitu untuk kita bisa lebih provide gitu. Karena juga ya pemerintah masih punya keterbatasan lah untuk mensosialisasikan hal seperti ini gitu. Mereka juga punya perpanjangan tangan lain gitu untuk mensosialisasikan, ya diserahkan ke misalnya lawyer-lawyer, terus ya kemudian ya dari kalau hubungannya sama pertahanan ya berarti minta bantuan notaris ya untuk mengedukasikan gitu. Cuma kan ya itu tadi jangkauannya belum bisa luas dan pemerintah itu sosialisasi tuh ya sebatas menginformasikan gitu. Ya, tapi informasi bisa ditelaah sama masyarakat atau enggak itu kan sebenarnya subjektif. Kalau pengalamanku sendiri ya, enggak Pak, enggak. Dalam bentuk yang disosialisasikan bentuknya hukum, emang semua masyarakat kita ngerti cara bacanya gitu. Enggak kan gitu. Jadi ya memang dari sini juga makanya aku encourage ya sebaiknya kita sendiri yang punya inisiatif sih untuk mendaftarkan gitu supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Kurang lebih kayak gitu sih Bang Ton. Thank you banget. Satu lagi pertanyaanku, ini berkaitan ke dua-duanya. Jadi Kak Agus nanya gini, ini kan teman-teman di Creator Link ID ini kan sebetulnya dengan license yang PLR dan yang lainnya, itu saya perhatiin sebetulnya produk-produk mereka mulai jualan. Ada beberapa produk yang saya perhatikan sebetulnya masih menggunakan atau tidak diganti kayak, ternyata produk si Anu gitu loh. Jadi sebetulnya kita bisa tahu, itu bukan produk dia gitu loh. Artinya ini kreator-kreator Link ID ini juga perlu, lu belajar atau beli produk orang terus nggak serta-merta lu langsung publish aja di Link ID gitu loh. Bahwa di situ ada menjadi semacam jejak daripada si kreatornya yang asli dan itu beberapa orang pasti ngerti ngelihatnya. Karena ada screenshot dan segala macam kan. Nah kalau saya sih ngelihat dari situ, wah ini gimana. Lalu nanti kita berkaitan ke mendaftarkan. Kan tadi Kak siapa namanya, dari Oti. Kak Oti. Supaya tidak terjadi nanti ke depan permasalahan, dari awal kita daftar. PLR itu gue beli dari Ko Agus misalnya, gue beli. Terus gue daftarin aja deh jadi punya gue, kan PLR kan kayak gitu. Nah boleh gak seperti itu? Yang di dalamnya itu katakanlah e-book 30 lembar. Nggak gue ubah sama sekali. Cuman case atau cover di depannya doang. Pertanyaannya, PLR loh. Ya udah gue ganti nama gue, hak gue dong. Gitu loh. Lalu gue jual, jebret. Wah, kelihatannya oke banget nih, penjualnya oke banget nih. Gue license apa tadi yang bayar 1.500.000 tuh. Ya, punya gue dong. Lah yang kreatornya nyesek gue. Dodol nih orang gitu kan. Nah itu gimana itu? Nah jadi teman-teman di Link ID banyak banget aku perhatiin kayak gitu kok. Jadi wah ini mah cuman beli terus langsung jualan. Mereka nggak detail memperhatikan di dalam bahwa ya lu gantilah itu gitu loh. Kayak gitu sih kira-kira. Oke, aku coba untuk next pertanyaannya kalau bisa dikontekskan ke dunia digital ya. Karena kalau misalkan dunia yang luas banget, menurut aku bakal 3 jam aja gak beres nih. Betul. Tapi aku coba komentar dulu yang tadi masalah itu. Menurut aku layaknya polo lah. Per hari ini kalau misalnya kakak tahu, polo yang kita tahu polo pada umumnya itu tuh bukan polo Ralph Lauren. Itu polo lokal. Kok bisa gitu? Ada orang lokal yang duluan. Jadi ini bener apa ya? Kok pemerintah nggak tahu gitu? Maksudnya kita jadi luas banget ngobrolan, jadi menurut aku nggak bisa konkret nusuk gitu deh. Jadi aku mau komentar itu doang. Terus terhadap PLR MRR ini, pertama aku pengen kakak tahu bedanya tools sama marketplace. Tools tuh alat. Contohnya bagus. Contohnya namanya Wix, namanya Squarespace. Alat untuk pembuatan website. That's it. Marketplace adalah pasar. Di mana pasar tersebut mempunyai kepentingan untuk bikin orang itu datang ke pasar tersebut untuk abis itu jualan, untuk mereka punya merchant, mereka punya seller untuk terjadi transaksi. Aku harapin kakak bisa ngeliat bedanya itu apa. Kenapa lu ngelebar ke sana Gus? Karena aku mau kasih tau Linkit itu tools, bukan marketplace. Beda banget nih. Lebih konkret dong Gus, contoh Tokopedia. Tokopedia tools atau marketplace menurut Bapak? Marketplace. Karena dia bawa traffic ke dalam. Berarti, tanda kutip, dia bertanggung jawab untuk memastikan barang-barang tersebut itu sudah terverifikasi sama Tokopedia. Makanya kalau kakak notice, ya jelasnya kalau awal-awal nggak ada verifikasi tersebut. Tapi kalau misalkan kakak notice pas udah IPO, verifikasi makin kenceng. Minta RPWP lah segala macem. Karena dia mau memastikan sellernya itu legit.
Tapi kok masih bisa ada? Masih bisa tuh. Ngomongin Linkit aja, taruh Tokped aja, Linkit ada tuh mukanya aku tuh. Kok bisa ada gitu? Emang dia gak kenal Agus Leo? Emang gak kenal gitu kan. Nah, jadi di dalam konteks marketplace ini emang agak tricky. Makanya kita ngapain meranah marketplace. Karena kita tahu fisikalnya susah gitu loh. Seberapa banyak ini sepatu ada di Tokopedia yang palsu? Banyak yang ampun. Mereka harus verifikasi itu terus gitu loh. Makanya kita gak mau main marketplace, kita mau mainnya tools. Oke, posisi Linkit udah ngerti, gue ngerti Gus, tools. Terus bagaimana Gus dengan terhadap stigma negatif orang-orang PLR, MRR segala macam. Pertama kalau kita ngomongin terhadap user behavior, Linkit harus agnostik. Definisi agnostik apa Gus? Karena kita tools nggak boleh mendewakan siapapun. Kita harus netral. Namanya juga alat. Kasar kayak pisau lah. Bisa buat masak, bisa amit-amit, bisa buat sesuatu yang negatif gitu. Jadi kita harus benar-benar agnostik. Nah, tapi lu komentar dong Gus secara pribadi, bukan sebagai Linkit, ini bagaimana buat ekosistemnya lebih sehat? Pertama, sosialisasi edukasi terhadap piala MRR itu nggak boleh didaftarkan. Kalau misalkan kalian iseng banget, nggak usah Google lah, ChatGPT ya, iseng aja kalian iseng, piala MRR, siapa penemunya segala macam, siapa yang pertama kali inisiatif segala macam, itu tuh nggak boleh didaftarkan hak cipta. Nah, tapi gimana cara orang bisa tahu Gus ini piala MRR? Nah, ada etika, ada moral. Ada modifikasi, subjektivitasnya keluar tuh. Nah jadi pertanyaan kakak tuh agak kompleks tuh, gak bisa yes or no tuh. Harus dikasih konteksnya dulu buat bisa jawab gitu loh. Nah mungkin di dalam konteks hukum, Oti dari izin bisa komentar terhadap suatu karya yang sebenarnya bukan dia punya, tapi dimodifikasi, atau bahkan di dalam konteksnya ekstrim banget, benar-benar plak-plak gitu aja, didaftarkan. Oke, aku mau komen sedikit, sebenarnya nyambung lagi tadi PLR sama MRR ya. Kan tadi juga Kak Agus kayak sempat jelasin ngasih gambaran PLR tuh kayak maklon ya berarti ya. Kayak maklon, terus habis itu kalau MRR tuh kayak franchise gitu. Yep. Aku boleh kasih sedikit info dulu ya. Kedua hal itu sebenarnya kalau di konteks yang merek itu wajib didaftarin dulu. Baru boleh di franchise kan. Sama kayak buat maklon, yang punya merek sama yang bikinin produknya itu beda. Jadi ada agreement yang jelas mengenai proses produksi sama distribusinya. Ketahuan di dalam agreement itu siapa yang punya merek, siapa yang bikin barangnya, untuk siapa dan akan didistribusikan kemana barang-barang itu. Itu konsep yang aku mau clearin dulu ya. Terus kalau franchise pun juga sama gitu. Sebelum kemudian jadi warteg, oren, kuning, ijo, itu harus didaftarin dulu dengan nama ya Kak gitu ya, ada nama lagi yang warteg apa gitu kan, gitu. Itu harus didaftarin dulu gitu. Jadi ada buktinya lagi berupa perjanjiannya. Ada klausul yang jelas bahwa penggunaan ini untuk franchise ini nanti keuntungannya akan seperti apa, dibagi persentase yang harus kan pelaporan yang akan dikirimkan setiap bulan, konteksnya gitu. Nah kalau memang ada case yang kayak tadi kakak bilang, oh ini kan ini terus kemudian dimodify, bahkan mungkin nggak dimodify, plek-ketiplek, logikanya sih ya nggak bisa ya, nggak boleh, karena balik lagi yang nge-publish pertama itu siapa. Cuma yang kayak dari sepanjang konteks yang aku jelasin gitu. Kekuatanmu ada, kalau kamu mau proses hukum, kalau ada sertifikatnya. Gitu. Aku gak bilang terus kemudian gak ada kekuatan sama sekali, cuma akan lebih membantu kalau kamu punya sertifikatnya. Kalau enggak, ya akan lebih panjang lagi proses pembuktiannya gitu. Ya kalau memang udah terlanjur ada orang yang mensertifikatkan, ya itu yang menjadi kelemahannya gitu. Kalau memang dia sertifikatin juga kelolosan nih misalnya, ini udah disertifikatin, dia kekeh, dia bikin versinya dia bikin katanya covernya sih udah diganti, apanya udah diganti, kontennya sama, dia daftarin lah itu, lolos sama pemerintah, tapi kelihatan siapa yang duluan daftarin, gitu. Siapa yang punya? Mau dibahas secara siapa nih hak moral yang dirugikan, hak ekonomi yang ketika masuk ke meja hijau, jadi lihat siapa yang punya pertama, dua-duanya punya nih bukti. Tapi bukti mana yang lebih kuat, bukti mana yang lebih dulu ada. Nah itu dilihatnya dari situ, Kak. Kurang lebih kayak gitu sih kok. Kompleks aku tahu. Tapi menurut aku perbedaan tuh boleh sama bisa tau gak sih. Kayak kalau misalkan boleh gak gitu kan.
subjektif. Subjektif. Kalau bisa hukum nih. Lu boleh daftarin dulu gitu ya, boleh lu daftarin dulu gitu kan. Habis itu ya bisanya hukum nih, hukumnya nanti yang bakal masuk gitu. Dan mungkin aku ngutip sedikit apa yang tadi Ko Agus bilang ya, seperti halnya LinkedIn itu tools, ya sebenarnya hukum itu juga tools. Hukum itu juga tools. Hukum itu juga nggak memihak siapapun gitu. Dia memberikan penilaian yang berdasarkan dari bukti yang bisa dilampirkan. Kurang lebih kayak gitu sih Kak. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Leo. Saya di sini mewakili dari platform Mahir Digital dan sekaligus legal officer dari MD. Pertanyaannya mungkin lebih ke diskusi kali ya. Yang pertama soal PRR, MRR dan yang lain-lain itu kan sebenarnya kan hanya ada di produk digital ya. Saya kurang tahu kalau misalkan produk-produk fisik ada apa enggak. Nah itu sebenarnya ada regulasi secara tertulisnya enggak di HAKI? Seperti itu, lalu kemudian karena sejauh yang saya cari nggak ada. Kalaupun ada ayat atau mungkin pasal berapakah yang menyebutkan, minta tolong di notis. Kemudian yang kedua, tadi udah dijawab juga sih sebenarnya bagaimana mengatasi soal hak cipta dan perlindungan konten kreator di link ID dan segala macam. Dan yang ketiga, nah kalau platform ini, kami kan sebenarnya kan platform ya. Ada karya musik, ada karya tulisan dan segala macam video book. Nah, apakah sebuah platform itu harus didaftarkan hak ciptanya juga atau hanya hak merek? Oke, tinggal. Terima kasih. Yang pertama aku, yang kedua kamu kali itu ya. Apanya? Yang pertama, yang PLR sama MRR. Ngomong apa adanya, kalau misalkan Indonesia nggak ada. Gus, kenapa ini bisa masuk ke Indonesia? Ini terkesan agak tidak nasionalis ya. Tapi aku pribadi per hari ini masih percaya kita negara berkembang. Nah, negara berkembang pada umumnya ngikutin negara maju. Jadi tren PLR sama MRR itu ada di negara asing, yaitu negara barat, Amerika Serikat. Karena ada PLR dan MRR tersebut yang diinisiatifkan oleh penemunya, kalau misalnya kalian cek, konteksnya itu sebenarnya secara rasional sebenarnya baik sebenarnya. Konteksnya dia adalah produk digital sering terjadi buyer remorse. Buyer remorse yang kalian kagak ngerti, basically adalah kita tuh punya kecenderungan begitu kita beli, kita berasa nggak berfaedah. Jangan ngomongin terhadap produk digital deh, ngomongin baju deh, celana. Kadang-kadang pas kita beli, nyampe, ih kok nggak enak ya? Apalagi produk digital yang sifatnya abstrak. Nah, konteksnya si penemu di Amerika Serikat ini mikir, kalau misalnya kan ada buyer remorse seperti ini, apa yang bisa gue lakukan untuk orang itu berasa, at least gue udah beli, gue bisa melakukan sesuatu. Terjadilah PLR dan MRR. Jadi menurut aku secara inisiatif make sense. Tapi pengeksekusiannya terjadi ke distribusi ekonominya terkesan jadinya tidak beretika. So ngejawab pertanyaan spesifik, apakah di Indonesia ada terhadap PLR dan MRR, to my knowledge kagak ada. Ya, jadi konsepnya agak beda. Jadi kalau yang tadi mereknya ya mereknya didaftarin gitu. Cuma ya balik lagi, ini mau daftarin platformnya kan. Platformnya kalau aku boleh tahu aplikasi atau website. Website masuk, ada flow-nya login. Ya, kayak link. Kayak link, iya dong. Copyright itu masuk copyright gitu. Jadi tapi mungkin gini, aku mau sedikit jelasin apa aja sih masuk dalam skop pendaftarannya. Aku mau kasih note ya gitu. Kalau platformnya atau misalnya source code-nya dari open source, saranku sih jangan, nggak usah. Tapi kalau memang ada yang flow yang juga memang dibuat sendiri, spesifik, yang menjadi karakter dari si platformnya itu, iya, betul. Apa yang perlu disiapin? Selain screenshot, flow-nya. Jadi semuanya dari proses login, ada apa aja, ada features-featuresnya. Nah itu semua masuk kategori copyright. Yang kayak gitu-gitu aja kan sebenarnya di bawahnya nih copyright. Gitu kan. Karena ya itu semua berarti dilindungi gitu loh sama penciptanya. Gitu. Perlu ya, perlu. Merek perlu diperpanjang, nah hak cipta juga. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Salam kenal dulu, saya Umu Balkis. Ya betul, tadi Ko Agus sudah kasih kisi-kisi penulis. Tapi sebenarnya baru mencoba main di digital ini per Februari ini. Jadi sebelumnya saya selalu main di penulis secara cetak. Penulis cetak dan baru main digitalisasi di Februari ini. Nah, ranah
ranah tulisan saya itu di parenting, buku anak, buku-buku pengembangan diri, itu 3. Nah, ketika saya mau masuk ke ranah digital, saya menunda buku anak karena masih ada banyak hal yang saya ragu dan pingin saya diskusikan di sini nih, pas banget. Karena kalau dulu zaman saya mencetak buku anak, pertama itu kan masih belum semasif sekarang ya, apa namanya teknologi segala macam. Ilustrator itu masih ilustrator, saya sewa ilustrator. Oke. Manual by tangan, by ilustrator buku anak. Jadi buku-buku cetak ilustrator anak saya itu semua by penulis ilustrator anak. Nah, kemudian dunia digital ini merangsek gitu kan ya. Dan kita temui konten-konten buku anak yang ilustratornya itu pakai tools lagi gitu. Entah itu Canva, entah itu generate dari AI lain. Nah, saya nggak berani memulai karena sebenarnya ide tulisan sih banyak banget nih di kepala. Kalau bisa saja saya pakai ilustrator lain, pakai tangan lama sekali ya. Betul. Sekarang tuh era praktisnya pakai generate gitu. Nah, saya nggak mau memulai karena belum tahu landasan hukumnya. Jadi saya ingin tanyakan ke Mbak Oti ya, kan ahlinya, gimana dengan buku-buku yang ilustratornya itu generate atau dari tools lain, apakah ini tidak boleh didaftarkan atau boleh didaftarkan karena ada possibility untuk sama nanti di yang lain, gitu kan ya. Nah ini karenanya saya menunda. Saat ini buku-bukunya masih novel yang nggak ada ilustrasinya, kemudian buku-buku pengembangan diri dan buku parenting yang benar-benar tulisan semua serius. Karena saya meminimalisir itu gitu, nggak mau timbul konflik gitu. Ya, nah ini mungkin nanti bisa dijelaskan. Terima kasih. Oke. Aku paham banget Bu. Karena rame itu, di X juga rame banget hal-hal yang kayak gitu, sensitif ya gitu. Tapi kalau aku mau bahas dari sisi hukumnya, actually yang kayak tadi juga aku bahas ya. Hukum kita itu tuh sifatnya selalu ketinggalan dari zaman yang lagi berlangsung gitu. Dan kalau ditanya ada nggak sih aturannya larangan untuk daftarin gambar generate AI? Nggak ada. Ya nggak ada sih. Karena syarat buat daftarin yang kita tadi sesimpel itu Bu. Ada apa, ada gambar lukisan, ada apa gitu. Di foto, di ini didaftarin masuk kategori yang bisa nggak melanggar dari aturan gitu. Bisa. Ada possibility sama yang lain? Pasti. Karena baru semalam saya baca, ini terjadi di suatu institusi pendidikan gitu. Kok masuk di komunitas gitu ya, rame kemudian. Karena ceritanya ini anak, aku lupa, seni atau di kafe gitu. Tugas dosen, dia pakai gambar generate AI, sketsa pensil, lolos, dapat nilai 80-90. Ternyata ada temen yang bisa menemukan promptnya, keluarnya sama persis. Disidang sama dosennya. Disidang sama 3 Hokage kalau katanya anak-anak. Ternyata pas disuruh gambar, ya gitu, jauh sekali gitu dari ininya. Nah, kalau aku mengerti concernnya, tadi kan aku jawab dari sisi hukum ya, kalau ditanya landasannya enggak, tapi kalau dari sisi etika dan moral dan keamanan ke depan, aku jujur nggak saranin. Sampai memang pemerintah kita bisa mengakomodir hukum yang lebih jelas terkait dengan penggunaan generated AI ini. Gitu. Karena ini bahkan masalah generated AI aja di negara yang sudah jauh lebih maju, di Amerika, itu masih sengketa sampai hari ini. Karena mereka tools untuk generate gambar, mereka pakai mereka scrap dari platform yang memang biasa dipakai artis untuk upload portofolionya. Ya kalau ditanya ada potensi bakal kemiripan, pasti gitu. Tapi kalau ditanya secara etikanya, aman nggak ya? Ya itu ya, abu-abu ya Bu. Gitu. Aku juga nggak bisa bilang iya dan tidak. Di sini aku juga posisinya masih netral. Tapi kalau aku saranin sih jangan. Tetap gunakan, karena juga kemarin baru ada kejadian, kalau kita ngambil contoh dari hal-hal yang sudah ada ya, secara hukum sih nggak ada tuntutan gitu. Ada penulis terkenal, dia pakai, dia sebenarnya gini, dia lucunya adalah dia bikin dulu lah gambar yang kayak
dia maunya kurang lebih kayak gini, tapi dia tetap minta ilustrator yang buatin. Jadi hitungannya dia cuma generated AI, cuma buat acuan, tapi finishingnya yang untuk publish bukunya dia pakai ilustrator beneran. Itu aja, padahal udah seleranya dari ini ya, sudah dibuat gitu. Oh direvisi, dibuat lagi. Jadi kalau ilustratornya itu dia punya riwayat di Ibis atau pakai apa gitu, pakai platform yang untuk gambarnya gitu. Itu ada semua layer-layernya dari scratch itu ada semua gitu. Cuma hasil endingnya kayak AI. Permasalahannya ternyata yang di publik yang tidak terima gitu. Jadi itu pun sampai wah rame gitu kan, menjadi apa namanya potensi konflik yang sebenarnya juga bukan dengan orang-orang yang berkepentingan gitu, karena masih sensitivity-nya masih sangat tinggi karena sampai saat ini gitu hukum yang mengakomodir penggunaan gambar generated AI ini masih baru, belum ada. Soalnya di negara yang maju aja belum. Jadi pikiranku Indonesia sebagai negara berkembang mungkin nanti akan lebih kayak meratifikasi lagi gitu. Jadi ngikutin dari perkembangan gitu. Kurang lebih mungkin kayak gitu sih Bu. Jadi aku mengerti sih keraguanmu gitu untuk hal yang seperti itu gitu. Belum mulai ya. Tapi karena ini sifatnya diskusi, menurut aku buat teman-teman juga tahu lah ya. Aku coba nimbrung ya, walaupun tadi dari sisi hukumnya, tapi aku nimbrungnya dalam konteks mungkin dari 3 sisi. Sisi pertama adalah perkembangan asumsi Elon Musk itu masih makin berkuasa. Elon Musk itu udah bikin statement di mana dia setuju IP itu harusnya nggak ada. Karena menurut dia semakin banyak IP semakin menghambat inovasi. Menurut dia namanya kita punya ide harusnya dikembangkan, bukan diprotek. Karena konteksnya adalah manusia secara keseluruhan, bukan kepentingan individual tersebut. Itu dalam konteks kedepannya seperti apa. Terus konteks dalam AI, itu menurut aku makro dulu ya. AI as a tools, menurut aku uniknya selalu dibawa tuh ke konteks industri kreatif. Karena kalau misalnya kita ngomong AI dalam kesehatan, aku yakin semua di sini setuju AI dalam kesehatan tuh boleh. Karena berharap AI tersebut bisa identifikasi kita bakal hidup sampai kapan dan kita bisa memperpanjang kita punya kehidupan kalau misalnya kita melakukan apa. Pasti kita semua setuju, gue demen nih AI kayak gini gitu kan. Atau enggak AI yang spesifik lah, gue pengen AI yang bisa kasih tahu gue gimana caranya gue bisa cuan. Dan abis itu cuanin buat gue, pasti semua orang pengen kayak gitu kan. Tapi AI yang mendadak generate image terhadap industri kreatif mendadak sesuatu yang sensitif. Gak boleh dong kayak gitu. Nah itu ngelebar terhadap emang pekerja industri kreatif dari dulu emang memberikan kesan kayak seakan-akan orangnya lebih vokal. Simpelnya gimana Gus? Coba deh kalian pikir deh. Satu-satunya industri yang bisa ngomong bahwa gua lagi kagak mood, industri kreatif. Mungkin gak Otri bilangin sama bosnya, Ti lu beresin administrasi lagi nggak mood pak. Nggak mungkin, tapi industri kreatif bisa lu. Bikin konten, kenapa lu gak bikin konten? Nggak mood bos, oh iya bener juga iya. Nyantai aja cuy deh. Cari mood aja dulu. Udah. Jelas sih aku stereotyping, gak semua orang kayak gitu. Aku cuma stereotyping. Hubungannya apa gue sama yang barusan kita omongin? Hubungannya adalah kita harus tahu AI itu per hari ini as a tools. Gimana caranya kita ngelakuin, kita mau distribusin, kita punya karya atau kagak, itu bener subjektif banget per hari ini. Gak ada ranah hukum yang bisa kasih tahu black and white ini yes or no gitu. Karena ngomong kasarnya gitu, kayak orang-orang berasa gak usah ngomongin image deh, image mungkin sesuatu yang baru loh ya. Copywriting deh dari 2023 pertama kali OpenAI keluar gitu loh. Penulis apa gak bete? Sekarang kenapa mendadak artis bete? Penulis apa gak bete dulu? Bete-nya ampun-ampun. Kalau aku jadi ibu sih aku mungkin ada suatu ego berasa kok bisa kayak gini ya gitu loh. Nah tapi kan udah berkembang gitu kan. Tapi kita ngelebar gitu. Berarti semua curang ya. Semua orang bisa jadi penulis sekarang gitu loh. Tapi kalau kita pikiran secara pemikiran kita secara rasional aja. Berapa banyak penulis-penulis buku yang kalian tahu ternyata bukan dia yang nulis bukunya. Ada yang namanya ghostwriter. Anjir ternyata Gary Vaynerchuk itu gak nulis bukunya Gus. Ya enggak. Lu pikir dia punya waktu buat nulis buku? Nah tapi ghostwriternya ini, fungsinya ini semua akhirnya terdemokrasikan. Democratize ke semua orang untuk orang yang pengen bikin nulis buku. Isi otaknya dia. Kalau macro point of view, jelas sih bagus. Semua orang punya kesempatan yang sama. Micro point of view merugikan gue dong sebagai penulis yang gue udah belajar, gue punya
keterampilan dari umur 10. Nah itu jadi subjektif, kebayang gak sih? Spektrum kanan lawan spektrum kiri gitu loh. Spektrum kanan berasa nggak boleh nih 20 tahun lagi. Masa mendadak ada suatu alat yang ngebantunya langsung skillnya di sini gitu loh. Dulu kan orang harus nggak bisa lompat gitu kan. Jadi sangat subjektif sih Bu, menurut aku ya. Kali ini saran sih buat Link. Oke. Eh, Kritik nggak apa-apa kok Bu. Mungkin nanti ke depannya, ini mungkin Ko Agus nanti bisa pikirin dari orang-orang yang membuat buku-buku, baik itu buku anak atau buku pengembangan diri ya, di konten Link itu mungkin bisa nanti ada tambahan layanan untuk cetak di Link. Jadi dikirim dalam bentuk buku fisik. Karena di Amazon udah gitu kan, di Amazon udah gitu. Kenapa? Ini untuk meminimalisir penyebaran file ke pihak ketiga yang mungkin tidak paham dan paham. itu malah dangerous gitu loh. Jadi kenapa nggak difasilitasi oleh Link langsung? Jadi nanti ada tambahan layanan kalau mau cetak additional segini gitu. Siap. Ini ide bisnis aja sih. Oke. Oke. Berarti abis ini kita harus ke industri printing Bu. Bisa kita bantuin Bisa perizinannya kok, aman. Monggo ada lagi. Udah siang ya, selamat siang semuanya teman-teman. Hai Mbak Muri. Ini seru banget nih karena ikut nimbrung dari tadi seru banget. Link ID udah dari 2021 ya kan Gus? Ya, waktu itu kepikiran gak sih bakal bertemu netizen Indonesia kayak gini kan ya? Dengan semuanya. Karena kalau mau ngeliat PLR sama MRR ya Mbak Oti, sama gak sih kayak orang bikin lagu terus dinyanyiin sama penyanyi kafe? Bener gak? Ya kan ya? Nah, gimana tuh? Kafe seluruh Indonesia banyak, ya kan ya? Nah, jadi sama aku dulu juga nulis, Mbak Umi Balkis, aku juga ada buku gitu ya, juga dicetak gitu. Tapi ngelihat sekarang kayak AI itu sebenarnya ya sama aja kayak dulu kita pakainya Motorola ya kan handphonenya. Terus udah ke BlackBerry ya kan, trackball, terus ke Android, ya akan selalu berkembang sih. Gitu kan ya Gus ya? Dan ingat banget dulu waktu ikut ruang kreatifnya Agus tuh yang kena banget ada there's no original ideas in this world gitu as we know ya kan ya, sampai disuruh baca buku Still Like an Artist, jadi kayak wah iya, sampai akhirnya aku nonton film Atlas ya AI ke 20-30 tahun ke depan itu bakal luar biasa banget gitu. Jadi ini sebenarnya bukan masalah tidak menghargai gitu ya apa yang kita ciptakan gitu ya. Tapi ada juga ya itulah fleksibilitas ya. Mungkin kalau bisa dibilang gini, manfaat lah. Umpamanya kita udah nulis nih, ternyata bisa bantuin orang gitu ya. Kalau sekarang kan orang lebih suka mungkin dibilang afiliator gitu ya. Tapi kalau ada cara yang dia tadinya nggak bisa nulis, terus akhirnya karena ngelihat, oh kayaknya aku bisa nulis nih, I can make something gitu ya. Why not gitu. Nah tapi masalah balik lagi ke izin aja tadi Mbak Uti udah bilang ya, gak ada. Ya, benar ya, gak ada. Hukum aja tools gitu ya. Link ID juga tools gitu. Jadi decisionnya tetap di kita. Ya gak sih? Kayak kita mau accept atau kita mau battle. Kalau kita battle, tahu dulu dong ilmunya. Ini bakal menang apa enggak? Yaitu spektrum kanan, spektrum kiri. Gitu kan ya. Nah jadi Mbak Ti, kamu bakal presentasi terus dengan jawabannya kayak gitu? Gak ada. Ya, tapi izin benar-benar maksudnya haki itu benar sih. Haki kan kita udah tahu ya Mbak dari lama ya. Tapi aku mau nanya tadi 1,5 juta per produk itu berlaku untuk berapa lama? Oke, e-book masa berlaku hakinya. Ya. Masa berlaku hakinya yang kayak tadi aku jelasin. Kalau pemiliknya atau penciptanya perorangan itu berlaku seumur hidup sampai 70 tahun setelah meninggal. Kalau dia atas namanya perusahaan gitu, itu maksimal 50 tahun setelah didaftar. Oke, jadi kayak kita punya satu e-book, satu karya kayak Umi Balkis, terus daftarin 1,5 juta ya udah itu sampai usia 70 gitu ya, selama 50. Kok mati? Oke, Mbak Oti gitu aja, terima kasih. Semoga teman-teman di Link ID juga tetap semangat gitu ya. Apapun itu ya tetap semangat, benar kan? Sama lah, Mahir Digital emang ada original ideas-nya kan, nggak juga ya. Nggak usah deny gitu kan ya, nggak usah to be naif gitu. Nggak ada kesempurnaan lah di dunia ini, ya nggak sih? Yang penting kita kebersamaan ya kan, community gitu loh. Kalau kamu mau saling apa ya, oh, kamu begini,
kebersamaan lebih enak lah daripada kesempurnaan, ya nggak sih? Sukses terus ya buat Izin sama Link ID. Thank you. Monggo, ada lagi yang mau diskusi atau sosialisasi apapun itu? Oh, di sana juga sebelah kanan. Kenapa nggak langsung minta, Pak? Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Sharon. Aku mau nanya, jadi kalau tadi kan yang dibahas kebanyakan kayak karya kayak e-books, terus kayak musik gitu. Nah, gimana kalau produk digitalnya itu kayak digital planner? Nah, apakah itu bisa dibantu juga? Karena mungkin sedikit cerita, aku kan niche-nya itu kan yang bahasa Inggris. Aku ngajar bahasa Inggris. Aku pernah bikin planning buat belajar bahasa Inggris khususnya untuk yang kayak IELTS kayak gitu. Nah, aku pernah punya pengalaman benar-benar produk aku dibeli sama orang, dijual lagi dengan harga yang lebih murah. Dan itu murahnya tuh jauh banget. Untung salah satu mungkin yang udah jadi followers aku, dia kasih tahu ke aku gitu. Kayak ini kok sama banget pas aku beli. Literally kayak plek ketiplek sama, semua yang dijual sama, e-books listnya juga sama. Dan ya udah akhirnya aku konfrontasi ke yang jual ini gitu. Aku bilang kayak ini kan maksudnya kan kita sama-sama di bidang edukasi, ya harusnya tahu dong secara landasan, iya etikanya kan ini udah plagiarism gitu. Nah, untuk produk digital yang kayak planner itu sendiri dari Izin apakah ada apakah bisa nge-cover gitu. Thank you. Nggak apa-apa. Di Bentuknya kayak apa sih kalau aku boleh tahu? di Excel sih sebenarnya. Di Jadi kayak Excel. kita Google Google Sheets gitu. Jadi yang pada saat Kak Sherin misalnya jual ya gitu, itu adalah akses Google Sheet-nya dengan isi ininya, apa namanya, template-nya. Iya, kayak template lah jatuhnya. I Iya. Thank you. Oke, nggak apa-apa tetap masih di situ aja karena mungkin aku nanti ada kayak tadi ya, aku tanya Masnya bentuknya apa, platformnya kayak gimana, apakah di website ataukah di apa gitu karena ya ini. Terus aku juga sebenarnya mau tanya sih, plannernya bentuknya kayak apa sih? Maksudnya aku belum ada bayangan. Apakah kayak ada semacam flow-nya kan tadi kan ngajar kan ya, berarti ada kurikulumnya gitu atau ada apa gitu di dalam situ? Oh enggak, itu benar-benar kayak materi aja, materi-materi video. Materi video. Iya, jadi kayak ada list video, terus juga ada list latihan. List latihan. Ada beberapa. Iya, jadi ada beberapa yang emang aku compile dari video, dari video YouTube gitu. Terus ada juga yang kayak dari latihan-latihan yang udah aku pilih dari e-books juga. Terus E-booksnya buatan oh enggak, bukan. Kak Sherin? Jadi kayak YouTube-nya? compilan. Bukan juga, tapi ada video yang emang dari aku punya juga. Jadi kayak oke, videonya misalnya tentang reading, terus additionalnya bisa belajar nih di YouTube ini juga gitu. Oke. Agak kompleks cuma mungkin kalau ntar kita mau diskusi, maksudnya kalau Kak Sherin serius pengen tahu ya mungkin nanti kita coba elaborate ya sama tim konsultan kita buat kasih tahu kayak gimana. Cuma kalau so far dari penjelasannya Kak Sherin, sejujurnya gitu menurutku masih termasuk kategori yang sulit bisa didaftarkan. Kenapa? Gitu karena kalau ya itu tadi kayak aku juga sempat jelasin ya, untuk daftarin hak cipta itu ada istilahnya DJKI itu punya checklistnya, memenuhi syarat enggak, orisinil enggak, penciptanya siapa, dimulai dipublikasikan, itu aspek-aspek itu harus penuh dulu baru bisa didaftarkan sebagai ciptaan. Karena kalau aku boleh buka sedikit gitu, banyak loh yang ceritanya didaftarkan sebagai hak cipta tapi sebenarnya enggak masuk ke hak cipta. Contoh, ada orang daftarin logo, masukin hak cipta, nggak bisa. Kenapa? Karena itu harusnya masuk ke pendaftaran merek. Ada orang daftarin, ini ciptaan saya gitu, dia bikin kayak suatu sistem sirkuit dan segala macam gitu. Masuk kategorinya bukan ke hak cipta. Harusnya dia masuk ke apa? Entah desain tata letak industri, DTS, DTL, TST, ya something lah itulah. Ada lah yang seperti itu, karena macam-macam hak kekayaan intelektual itu ada beragam gitu. Jadi tetap bisa masuk kategori bisa didaftar atau yang belum memenuhi syarat. Nah kalau memang Kak Sherin mau mendaftarkan flow yang memang kamu sudah buat, metode yang kamu ini, aku akan seperti saranin kayak yang ke Mas, siapa tadi yang dari MD? Mas Leo gitu ya. Bikinlah modulnya. Jangan cuma sekedar Google Sheet. Bikin modul,
dijelaskan dengan ininya flow-nya seperti apa, prosesnya seperti apa gitu. Tapi aku juga nggak akan advice untuk kamu mencantumkan link yang ternyata punya orang lain ya gitu, karena kan nggak bisa dong gitu ya, kecuali itu pun sebenarnya harus minta izin sih ke ke orang-orang yang punya kontennya gitu loh, karena berarti kan ya views mereka dipakai untuk untuk keperluan pembelajaran gitu. Jadi mungkin tambahan ya, aku nggak bisa bilang apakah pasti berhasil bisa didaftarkan atau enggak, karena harus melalui serangkaian pemeriksaan dari Dijen Haki juga gitu. Cuma triknya untuk bisa didaftar, saranku dibuat dalam bentuk modul. Gitu, kurang lebih. Thank you. Menjawab? Ya, menjawab. Thank you. Aku tapi coba bantuin kali ya, di dalam konteks kreator ya, aku bantu nih. Tadi kan dalam konteks hukum ya, dalam konteks kreator. Pertama, kita harus tahu kenapa OpenAI masih bisa beroperasional sampai sekarang. Baik lagi, dia masih berlindung dari kata-kata fair use. Dia nge-scrap data apa sih? Emang ada data private yang dia scrap? Nggak ada, semua public domain yang dia scrap. Jadi kata kuncinya dia selalu dia berlindung di kata fair use. Relevansinya ke kreator adalah harus tahu kita fair use atau nggak fair use. Etika menurut aku sesuatu yang subjektif. Menurut aku untuk buat kagak subjektif udah harus pastiin kamu sendiri pun udah nggak keganggu sama ini semua. Contohnya apa Gus? Contoh kemarin itu aku ketemu salah satu kreator ternama, aku berani bilang dia nomor 1 lah di Indonesia. Dia kalau misalkan bikin produk digital, dia itu udah peduli setan sama yang mau bajak lah apalah. Padahal dia ada juga produk digital dia. Konteksnya dia adalah nggak mungkin lari. Kalau misalkan itu emang orang mau beli bajakannya ya berarti bukan marketnya gue. Gue nggak tahu. Mungkin karena dia udah di atas banget ya. Dia jadi udah tahu, udah punya kesadaran diri. Atau bukan kesadaran kali, lebih tepatnya apa ya. Udah mempunyai suatu trigger kayak udah gak bisa kebasmi. Might as well gue fokus ke sesuatu yang gue bisa kontrol gitu. Jadi mendingan dari sisi kreatornya aku komentarin fokus ke funnelnya kamu sih. Jangan fokus kayak seakan-akan ada orang banting harga. Dia punya kamu gak gitu? Dia punya brandingnya kamu gak gitu kan? Kayak sekarang ngomong apa deh, maksudnya buat kita bisa senada lah ya. Banyak yang mau ngikutin Linkit. Banyak banget. Cara marketingnya beda-beda. Ada yang ngeributin Linkit. Ada yang kasih tahu Linkit kayak gini-gini ini. Jadi kan, tapi kan Linkit gak bisa ke distorsi sama yang bawah kan, gimana sih? Kan kita harus fokus ke industrinya, secara fokusnya gimana cara kita industri ini makin sehat gitu. Aku harap aku bantuin kamu sih barusan. Ngebantu kok, thank you kok. Aku sebenarnya kalau boleh curhat dikit, aku ngerasain itu sih. Jadi kayak kalau misalnya kakak buka website izin gitu, itu kan ada isi tuh produk-produknya apa gitu. Aku pernah menemukan di website lain tulisannya sama persis, sampai typo komanya aja sama. Gitu kayak lah di copy gitu. Sampai typonya sama karena memang ada kayak ngetiknya koma terus spasi gitu kan. Terus ini kelebihan di sebelum koma aku ada spasi juga gitu. Lah kok sama persis typonya gitu. Ya tahu itu diinin gitu. Cuma kan kayak kalau ini perusahaanku sendiri udah langsung tapi ya udahlah kita kadang ya kayak kata Ko Agus lagi ya. Mau enggak sih musingin yang begitu gitu. Mending kita fokus ya udah. Ada sisi bagusnya kalau ada bapak bosku juga di sini nih, Pak Irwin temennya Ko Agus gitu. Itu tuh dia tuh kayak ya udah, kadang ada bagusnya kita memang ditiru, dimodifikasi. Berarti kita market leadernya. Gitu. Halo, aku awalnya di Linkit itu gara-gara Ko Agus pernah komen di konten aku kenapa belum pakai Linkit gitu kan. Nah waktu pernah tuh. Jadi emang aku konten udah lumayan lama dari 2021, kerjaannya ngasih template buat digital marketing tuh gratisan. Di di Google ini Drive banyak banget tuh. Iya juga ya, kenapa nggak diduitin? Kok cuman 4 bulan duitnya lumayan ya daripada endorsan, akhirnya jalan. Nah itu cerita doang nih ya, dan aku gak pernah nyangka kok seserius ini sampai ada haki-hakian gitu kan, karena aku bikin juga sebenarnya iseng-iseng. Tapi jadi kepikiran juga, ternyata ada opportunity loss yang bisa hilang nih nanti ekonomi gitu kan. Nah pertanyaannya, aku kan jualan template juga, cuman kebetulan template aku tuh, aku gak nge-compile, aku bikin workflow. Itu bisa apa enggak? Workflow. Buat digital marketing, kayak reporting, bikin content creation dari awal planning sampai ada reporting dan analisisnya, terus financial tracker, bikin wedding planner juga, iseng banget keluar dari niche, cuman ternyata laku juga gitu. Itu bisa nggak sih? Karena aku nggak nge-compile, tapi aku bikin flow dari awal sampai akhir. Aku pakai Google Sheet.
Pakai Google Sheet juga. Jadi aku cuman ngasih akses itu link yang emang kalau orang beli tinggal diklik langsung masuk ke bagiannya Google Sheet, make a copy. Jadi kasarnya apakah Google Sheet bisa dihapuskan? Lebih ke konten yang ada di dalam situnya sih. Gimana? Iya, tapi Google Sheet karena kalau misalkan pakai Excel biasa, kebetulan si financial tracker aku tuh nyambung sama Google Form, jadi nggak harus buka hari-hari lewat laptop gitu kan, langsung emang pakai app script, aku nge-script juga di situ, jadi lebih mudah gitu loh. Itu sih yang aku bingungin gitu. Kita sambil buka pandangan juga ya gitu. Kan tadi aku juga ngomong desain arsitektur tuh sebenarnya juga bisa gitu. Cuma kan yang udah didaftarkan itu adalah dalam bentuk yang memang sudah bisa dilihat. Terutama kayak sama juga kayak program komputer. Program komputer display-nya ada gitu. Tapi source code-nya itu juga ada. Nah permasalahannya kalau masih dalam Google Sheet, source code-nya punya publik gitu, punya Google-nya gitu. Jadi kalau untuk dalam ini sebenarnya ya itu ya, ini memang kita perlu diskusi gitu karena ini kan adalah terobosan dari ide ya, dari orang-orang yang harusnya nih bisa membantu nih gitu kan. Aku sih pengen nyaranin dia sih bikin aplikasi sekalian nanggung, bagus itu. Kalau gitu. itu kan mahal ya. Kalau misalkan Google Sheet kan tinggal dia buka tuh gitu. Mediasinya itu berarti harus bikin e-booknya. Betul, sama kayak tadi aku bilang. Nah cuman kan buat bikin rumusnya yang lumayan kompleks itu nggak bisa di-e-bookin. Iya sih, cuman kayak pasar aku kan orang-orang yang beneran nggak ngerti Excel. Kalau ngerti Excel mah nggak usah beli e-booknya dong, bikin sendiri. Karena pasar aku kira yang bakal beli itu orang-orang yang emang udah terbiasa pakai Google Sheet. Ini bahkan cara make a copy aja nggak tahu gitu. Gimana kalau misalkan aku jualannya nih e-book, aku kasih rumus, ini biar bikin flow kayak gini, rumusnya ini nggak bakal masuk sih. Karena kan tujuannya emang bikin lebih mudah gitu kan. Pasarnya kayaknya nggak bakal masuk sih kok kalau misalkan aku bikin sekompleks itu. Kalau udah pinter, ngapain beli gitu kan, mendingan bikin sendiri aja. Ini menarik nih. Menarik sih. Barusan aja aku dapat dari yang aku... Iya, link aksesnya itu yang aku jual kan sebenarnya selama ini. Sebenarnya malah aku mau ngasih masukannya gini, mungkin nambahin aja sih. Kan kayak tadi sebenarnya juga aku bilang kalau misalnya kayak program gitu, kan program itu juga orang pakai programnya, orang nggak nanya untuk rumusnya, ya nggak, gitu. Ya makanya tadi kalau aku bilang dibikin workflow, dibikin dalam bentuk e-book untuk proses pendaftarannya, bukan buat dikasih ke masyarakat. Oh tapi ntar kalau ke masyarakatnya bentuknya Google Sheet itu nggak apa-apa? Nah itu juga aku harus cek lagi sih, itu karena gini, itu kan masih menggunakan dalam platform orang, akan sejauh mana itu bisa diproteksi. Makanya kalau aku tadi saranin adalah ya memang buatlah e-book dalam arti yang menjelaskan flow-nya, cara perhitungannya gitu ya. Jadinya kayak bikin karya tulis, yang akan dilindungi adalah ide kamu dari si ya workflow yang kamu buat gitu. Itu kan ide kamu dulu nih yang harus diprotek gitu loh. Tapi untuk bisa memprotek ide harus ada bentuk fisiknya. Ya fisik dalam arti ya e-booknya lah minimal gitu. Nah perkara untuk itu adalah penggunaannya sama orang lain gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda ya gitu. Tapi kalau ditanya apakah Google Sheet-nya bisa dilindungi apa enggak, agak masih debatable. Tapi at least secara ide kamu udah terlindungi dulu. Itu kan ide kamu bikin workflow, kamu berarti habis ini ngurus ini, habis ini adalah ini, itu workflow, itu sama konsepnya kayak yang tadi aku bilang gitu. Kalau misalnya platform, kalau misalnya ya apa sih sistem, ya kita juga punya sistem tracking izin gitu. Itu kan ada ide orisinal kita di dalam sistemnya, itu kemudian akan kemana, nah itu yang kita lindungin gitu. Ide yang memang orisinalnya kita gitu. Tapi kita kan pada saat ngedaftarin, ya udah kita emang ngedaftarin, based on ada source code-nya kah, apa bla bla blanya gitu. Ya udah daftarin. Apa masyarakat perlu tahu source code-nya? Enggak usah gitu. Enggak perlu. Masyarakat ya pakai aja. Penggunanya izin ya udah pakai aja gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda ya gitu. Secara dia mau daftar. Iya, ya maksudnya akan kita arahkan ke yang kemungkinan bisa diterima dalam bentuk yang bisa diterima sama Dirjen Haki. Tugas kita adalah ngejembatanin itu. Gitu. Terus strategi marketing menurut aku make sense gitu. Kamu bikin yang contoh doang nih, nggak usah kayak gini, 19.000 gitu. E-booknya itu bahan di sana lebih murah lagi. Jadi orang bakal beli e-booknya. Ikutin ya. Contoh kamu tadi planner ada berapa? 5 contoh. Harganya 25.000 semua. Berarti ringkat 25, 125. Harga e-book kan 100.000. Oh, ide bagus.
Aku sekarang nggak bundling sih, masih satu-satu. Tapi harganya lumayan tuh. Iya, makanya aku pasti tahu. Iya. Mainin buat itu bisa laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ica. Yang pertama aku pengen nanya sama Kauti dulu. Kalau kita daftarin produk digital kita, kalau bentuk e-book, kalau buku biasanya mungkin udah jadi nih, nggak ada lagi perkembangannya. Nah sementara kalau yang aku bikin itu kan kayak planner haji ya, mungkin akan ada update informasi nih, tambahan di buku itu. Nah itu gimana ya prosesnya? Misalnya ada bab 3-nya yang belum aku daftarin, waktu proses pendaftaran pertama. Itu dulu sih, nanti aku mau nanya sama kalian juga satu. Oke. Kak Agus. Jadi gini, buku kalau udah diterbitin nggak ada berubah. Ada. Apalagi buku-buku yang sifatnya ilmiah. Itu pasti ada. Karena sejauh ini aja aku kalau dihukum, aku S1 waktu itu tahun 2008. S2 lanjut lagi 2022. Ternyata bukunya sudah ada perubahan penyuntingan. Karena ya itu tadi ya, hukum berubah, ada yang ditambah bab, ada yang direvisi, itu akan selalu ada. Jadi sama aja sebenarnya antara e-book sama buku fisik sebenarnya. Di bagian itu aku iniin persepsinya dulu ya. Terus akan melindungi sejauh mana? Nah, itu yang selalu ditanyain sama klien izin juga. Gimana nih gitu kalau kayak gitu. Karena setiap perubahan, jadi di dalam sistemnya Haki, setauku, coba nanti Farah ikut ngasih masukan, itu belum mengakomodir adanya pembaharuan. Jadi jatuhnya tetap dihitung sebagai karya baru yang kayak didaftarin lagi. Walaupun sebenarnya kita ngomongin sama, cuma memang ada perubahannya di dalamnya. Gitu, secara prosesnya ya jatuhnya kurang lebih ya sama, jadi mengupdate lagi. Gitu. Itu juga yang kasih aku masukan ke klien-klienku gitu. Misalnya bikin websitenya atau misalnya bikin platformnya begini gitu. Nah, perlindungannya sampai di mana? Ya perlindungannya sampai apa yang didaftarin. Oh, kalau ada perubahan lagi ke depannya gimana? Kalau kata aku kumpulin dulu sampai perubahannya banyak baru daftarin lagi deh biar nggak rugi. Gitu. Tapi kalau untuk ngedaftarin, jadi itu daftarin bukan per bab ya. Jadi dia tuh dalam satu rangkaian buku dari ya pendahuluan sampai penutup gitu ya itu. Dari judul malah, dari halaman judul sampai belakang lagi gitu. Itu yang didaftarin gitu semuanya. Jadi kalau memang ada perubahan, inian penyuntingan, ada update lagi informasi, kenapa nggak bikin buku baru aja? Jual lagi deh, edisi 1 sama edisi 2. Gak aku bercanda yang bagian itu. Tapi actually kurang lebih ya begitu gitu. Jadi perlu didaftarin lagi kalau memang ada perubahannya untuk bisa mengakomodir perlindungan ke konten yang lebih baru lagi. Gitu. I see, berarti ya setiap ada perbaharuan berarti harusnya didaftarkan lagi gitu ya. Oke, berikutnya mungkin aku nanya ke Kak Agus, bukan nanya sih, lebih kayak saran ataupun masukan. Iya, kritik nggak apa-apa, kritik nggak apa-apa. Jadi kan aku kan emang jualnya planner haji, yang mana itu ada PDF sama spreadsheetnya juga. Nah, kebetulan kan kalau kayak link gitu bakalan gampang mereka share ulang. Share lagi nih ke grup berikutnya, ke grup KBIH-nya atau ke rombongan ibu-ibu lainnya. Ada nggak sih link bakalan ngasih fitur seperti kayak bank e-statement, itu kan pakai password ya ketika buka PDF kita. Nah berharap tuh kalau link ketika beli otomatis itu ya masukinnya tuh password, either itu tanggal lahir pembeli atau enggak gitu sih sebenarnya. Biar nanti tidak gampang disebarluaskan produknya. Satu, itu udah bisa sekarang. Kamu kalau misalnya Adobe PDF itu, kalau kamu kagak tahu, kamu bisa nge-protect PDF tersebut ada passwordnya. Jadi yang kamu bisa kasih langsung link PDF-nya. Begitu orang klik link PDF-nya, orang terus taruh passwordnya. Tapi tidak menyelesaikan masalah kamu. Kenapa? Karena password tersebut bisa disebarluaskan juga. Iya. Ini layaknya kita ngomongin yang paling simpelnya industri film lah ya. Industri film di Indonesia udah berapa lama? 60 tahunan. Ya kan? Sampai sekarang kenapa masih ada layar kaca 21.com, Bu? Yang ketawa pasti masih nonton di sana gitu kan. Nah, jadi konteksnya itu, maksudnya apapun yang kita lakukan, aku bukan berarti aku nggak pengen menciptakan sesuatu inovasi yang akhirnya bisa membasmi itu ya. Itu misinya aku. Tapi per hari ini link itu ada 2 cara. Pertama tuh dari sisi blog. Dari blog itu kan jadi mau nggak mau dari user Linkit tuh yang harus masuk ke dashboardnya Linkit terus konsumsi di dalam Linkit. Itu ibu jangan pakai digital product tapi pakai blog.
Jadi orang konsumsi dalam Linkit. Tapi balik lagi, layaknya layar kaca 21.com Bu. Kalau orang niat taruh gini gimana Gus? Ya aku juga gak tahu Bu. Orang. Namanya juga orang bioskop juga aku juga gak tahu kenapa mereka niat banget 2 jam kayak gini Bu. Nah terus dari sisi Google sih segala macam, menurut aku kalau misalnya Ibu gak tahu, sebenarnya bisa dibuat itu private. Alhasil Ibu mau kagak mau harus setiap kali ada orang minta shared access, Ibu klik manual. Capek dong Gus, ya emang capek. Kalau misalnya Ibu mau progresi lebih per hari ini masih sifatnya manual. Nah itu soalnya sudah terlalu nyaman sih menggunakan link yang tanpa kita atur lah pokoknya kalau bisa sih sesimpel mungkin ya. Sebagai kreator pun harapannya sih gitu. Ya sebagai aku sebagai apa ya, sebagai platform aku meyakinkan aku itu misinya aku. Tapi maksudnya aku nggak pengen Ibu apa ya, delusional bahasa Indonesia apa sih? Delusional. Ekspektasinya ketinggian, kayak seakan-akan dalam waktu sebulan beres gitu. Iya enggak lah. Ini masih jauh banget Bu, kita punya itu. Ngomong apa adanya Amerikanya masih ada Bu gitu. Iya bener. Ya itu sih paling. Makasih ya Kak. Siap. Assalamualaikum, selamat siang. Saya Abdul dari Melek Pajak. Sebelumnya terima kasih ke Ko Agus lah khususnya dan Linkit udah menyediakan fasilitas platform ya. Kalau di luar kan kita mau monetis susah banget, sampai berbulan-bulan saya merintis monetis tuh susah banget. Nah di Linkit baru mulai aja, belum ada 2 bulan, ya ratusan juta tembus gitu, Linkit. Nah yang ingin saya tanyakan, ketika kita bikin produk, tadi kan harus didaftarkan tiap produk ya Mbak ya. Nah bisa nggak, semisal kita punya merek, kita bikin produk 1, 2, 3 dan seterusnya, kita cukup daftarin mereknya aja. Jadi ketika kita bikin produk, ya udah produk itu udah ada hakinya, nggak perlu per produk didaftarin. Itu aja sih. Oke. Tiba-tiba jadi merek tapi nggak apa-apa. Aku kasih ini apa Abdul tadi ya? Iya. Dari Melek Pajak. Lab Pajak. Ih, nggak lupa lapor dong Pak berarti ya. Bisa konsultasi Bu. Bisa konsultasi ya Pak. Oke. Free di awal. Wow, oh awal. Sehari ya Pak. Canda. Waduh. Tuh Pak Bu dengerin. SPT Jangan badan lupa. belum. Lanjut. Oke lanjut. Oke. Tadi kalau misalnya ya itu ya, kalau kita kan ya itu aspek proteksi itu sebenarnya banyak, makanya kita di sini ada sebagai konsultan itu juga sebenarnya bukan ya udah semua didaftarin gitu. Kadang-kadang kita juga tendensinya lebih ngelihat nih ke kemampuan finansial kliennya kayak yang mana, strateginya lebih bagus yang mana dengan biaya segini gitu untuk bisa memproteksi sebanyak-banyaknya. Dan kalau memang kondisinya memang adalah punya brand dan beberapa produk bisa, tapi yang dikhawatirkan berarti adalah penggunaan brandnya. Ya, kita berarti nggak ngomongin konten ya di luar ya. Kalau merek, nah kalau merek sendiri itu kan dia didaftarin sebenarnya itu ada kelasnya masing-masing, tergantung dari produknya. Ya produk handphone sama pulpen gitu ada di kelas produk yang berbeda. Tapi merek itu juga sebenarnya luas karena ada merek yang mengikat dari produk, ada juga produknya ada yang bentuk fisik, ada yang bentuknya jasa gitu. Ada juga bisa juga daftarin platformnya itu juga bisa gitu. Cuma nanti kita boleh nanti Mas Abdul diskusi lagi produknya ada apa aja nih gitu. Ya nanti kita bisa bantu klasifikasikan kira-kira masuk ke kelas yang mana. Produknya Excel sih. Excel. Produknya Excel. Excel. Oh maksudnya Jadi rumus, dalam template. Ya template betul. Template. Ya nanti kita lihat berarti itu masuknya produk digital. Yang mau didaftarin adalah mereknya. Ya. Bisa. Nanti kita lihat di situ produknya, oh ya udah template-nya apa nih, Excelnya yang berarti masuknya program komputer atau apa gitu, ya itu bisa. Kalau Jadi ketika secara ada brand produk itu bisa. Excel baru lagi, nggak perlu daftarin lagi, bisa. Hah, produk Excel. Kan saya produknya kayak rumus hitung PP21. Ya sepanjang masih mengakomodir secara dari subkelasnya, itu yang nggak perlu. Ya ibaratnya kalau merek tuh misalnya, sebenarnya merek itu malah lebih spesifik sih. Jadi bedak aja misalnya ada bedaknya macam-macam. Bedak bayi, bedak orang dewasa, bedak rambut, bedak badan, bedak muka gitu. Cuma kalau memang sudah, ya logikanya kalau misalnya kita saat ini mau produksi bedak muka dulu nih gitu. Saya tuh sama-sama, ya contoh kelas, Far inget gak Far, kosmetik kelas berapa Far? Kelas 3 ya? Kelas 3, cepet banget, ngeri. PDKI kamu ya. Gitu. Ya kalau sepanjang itu produknya misalnya masih sama-sama di kelas 3, ya gak perlu daftarin lagi. Mahal Pak, merek lebih mahal daripada hak cipta.
Gitu. Cuma ya kayak itu tadi kelemahannya kalau dari merek itu masa berlaku 10 tahun. Merek itu 10 tahun dari sejak tanggal pertama didaftarin. Dan merek itu proses didaftarinnya bisa lebih dari 1 tahun. Masih ada kemungkinan ditolak. Bayangin Pak, udah 6 bulan jalan, tiba-tiba ada notifikasi penolakan. Berarti better per produk. Bukan. Mungkin ya nanti coba kita lihat dulu ya Pak, produknya itu seperti apa gitu. Kalau memang ternyata mungkin lebih simple hak cipta yang daftarin ya kita mungkin akan advice haki. Makanya kita nanti coba lihat dulu, saya masih belum ada gambaran Excel-nya ini akan seperti apa. Tapi kalau tujuannya memang adalah brand, logo, nama, mereknya gitu. Ya itu ya didaftarkan dalam bentuk ya masuknya ke merek dan indikasi geografis. Gitu. Itu landasan aturannya beda. Undang-undangnya lain nama hak cipta tapi ya kurang lebih akomodirnya masih sama, hak kekayaan intelektual. Gitu. Ya, terima kasih Mbak. Sama-sama Pak Abdul. Iya, itu aja. Aku juga pengen mau terima kasih ke V-Office sama izin yang memberikan aku privilege untuk ada di sini. Dan untuk kalian semua para kreator Linkit, mungkin satu kalimat aku mau memastikan bahwa industri ini harus makin sehat. Amin. Aku sebagai Linkit, penyedia platform, harapannya juga bisa memberikan suatu kontribusi untuk ini industri makin sehat dan makin meroket lagi. So thank you semua udah hadir di hari ini. Thank you. Makasih Pak Agus.